Setelah pusing cari judul baru ke sana kemari dan akhirnya saya coba untuk bahas manhwa satu ini. Moga aja ya kan ya rame. Oke, langsung aja ya kan ya kita menuju ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan adanya pertarungan yang saya rasa berat sebelah. Ya, karena seorang pria itu tengah berusaha dengan keras untuk melawan para monster yang menyerangnya. Tapi, dikarenakan jumlah dan kekuatan para monster itu sangatlah kuat, dia pun akhirnya terpojok. Dalam situasi itu, dia berteriak minta tolong, berharap ada seseorang yang membantunya. Di tengah itu ada seorang wanita dan langsung mengeluarkan sebuah jurus yang memancarkan aura biru. Tapi, yang tidak disangka-sangka wanita itu malah menyerang pria itu. Dia mendekati pria itu dan berkata, "Lama tak jumpa, Master. Muridmu di sini senang bertemu denganmu lagi." Pria itu langsung diinjak oleh wanita itu, berniatan untuk menghabisinya. Karena efek dari serangan itu, pria itu pun tak berdaya hingga pada akhirnya muncul kenangan-kenangan masa lalunya. Dia ingat dia awalnya adalah tuan muda keluarga Su di alam dewa abadi. Anak takdir, dikagumi oleh ribuan orang. Tapi, karena dia bersekongkol dengan Sen Demon Abyss untuk mengkhianati alam dewa, dia diburu oleh alam dewa dan melarikan diri ke alam bawah. Bersembunyi di sekte immortal Jianyun dan menjadi tetua yang besar dan sederhana. Tapi, semua ingatan itu bukanlah ingatan yang dimiliki seseorang yang melihat semua ingatan itu. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah mokat. Tapi dia sadar dia masih hidup. Ia tahu dia baru saja melakukan perjalanan waktu. Tidak hanya menepati tubuh pemilik aslinya, tapi dia juga memiliki kenangan pemilik asli selama 10 tahun ke depan. Ya, dia adalah MC dari manhwa ini. Dia adalah Su Chang'e. Di tengah kebingungannya, ada seseorang yang memanggilnya. Dia bertanya kepada Su Chang'e apakah dia mengalami mimpi buruk. Dia juga menawarkan untuk menyeka keringatnya. Ya, dia adalah Feng Wanxing. 10 tahun kemudian, sang permaisuri menjadi kejam dan bengis dan membantai dunia. Tapi sekarang, dia adalah murid dari Su Chang'e. Dengan panik Su Chang'e menolak tawaran dari Wanxing. Karena dia menolak, Wanxing pun bertanya alasan Su Chang'e menolaknya. Apakah dia melakukan kesalahan? Menurut pemilik asli dari tubuh ini, dia hanya memperlakukan Wanxing sebagai kuali untuk berkultivasi. Saat waktunya tiba, Su Chang'e menggunakan metode kultivasi ganda untuk menghilangkan semua kultivasinya. Tapi sebelumnya, Wanxing harus tetap merawat. Oleh karena itu pemilik aslinya sangat menolak kontak Wanxing dengan pria lain. Dan hari ini, pemilik asli bertemu dengan Wanxing yang mempelajari skill dari saudara seniornya dari sekte lain dan menjadi sangat marah dan memberi Wanxing pelajaran yang berat. Dia sangatlah menyedihkan. Di tengah itu ada notifikasi peringatan. Notifikasi itu bertuliskan, host merasa simpati pada gadis takdir dunia ini, memicu peringatan merah. Sebagai host dari sistem sampah super, Anda tidak boleh bersimpati pada heroin Feng Wanxing. Sistem sampah super diaktifkan sekarang. Rilis tugas, pembebasan tugas. Feng Wanxing melakukan kesalahan. Tolong hukum dia dalam waktu 3 menit. Hadiah misi, 100 skum point. Realm Bedrock Pill 10. Penalti kegagalan, pengurangan 10 skum point. Tingkat kultivasi turun 2 realm. Kebiri fisik. Notice, skor skum awal host adalah 100. Jika Anda gagal menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sistem, poin yang sesuai akan dikurangi. Ketika poin 0, sistem akan secara otomatis tidak terikat dan host akan mokat. Su Chang'e yang melihat itu semua dibuat bingung. Ia bertanya-tanya apakah sistem ini seorang penjahat, karena menyuruhnya menjadi seorang penjahat bajingan yang tak terkalahkan. Selain itu, dia juga penasaran maksud dari pengebirian fisik. Ia mengumpat kesal pada sistem itu. Ia rasa sistem tak memiliki hati nurani. Su Chang'e menatap ke arah Wanxing dan dia sadar sebagai murid dari seorang tetua. Tingkat kultivasi Wanxing sebenarnya adalah tingkat key training yang paling rendah. Dia tidak memiliki keterampilan dan seni bela dirinya adalah sampah. Dia mengumpat kesal kepada pemilik asli dari tubuh ini karena dia tidak mengajarinya apapun. Di tengah itu sistem memperingati lagi apabila waktu sudah hampir habis. Su Chang'e menganggap sistem itu sangatlah berisik. Tanpa banyak omong, Su Chang'e melempar buku teknik ke arah Wanxing hingga dia dibuat terpental karena itu. Di situ juga Su Chang'e menegaskan kepada Wanxing apabila dia dihukum karena melakukan kesalahan karena dia berdalih sparring tapi malah bekerja sama dengan sesama murid untuk diam-diam belajar seni bela diri dari aula Lingfa.
Jadi, Su Changge akan menghukumnya dengan membuatnya menirukan teknik Heaven Grade yang dimiliki oleh dirinya selama bertahun-tahun lamanya sebanyak 10 kali. Melihat buku teknik yang dilempar oleh Su Changge, Wang Xin cukup terkejut karena itu adalah Heaven Grade teknik. Hanya ada 2 teknik tingkat Heaven di seluruh sekte Immortal Qiangyun dan masternya menyalinya untuk dirinya. Ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar hukuman. Su Changge berkata kepada Wang Xin apabila dia mengerti segera untuk pergi. Dan di saat itu juga sistem memberitahunya bahwa misi hukuman selesai. Dan hadiah yang diberikan adalah 100 poin sampah dan 10 pil Bedrock Realm. Ada pula penghargaan khusus untuk tugas-tugas pemula, Supreme Spiritual Power Pressure, kartu keterampilan. Setelah digunakan Anda dapat mensimulasikan aura tertinggi selama 1 jam dan hanya dapat digunakan sekali sehari. Ya, Su Changge tadi memanfaatkan bug pada sistem. Dia melakukan seolah-olah dia memberikan hukuman pada muridnya. Tapi, dia juga menghukum sekaligus memberikan pengajaran sebuah teknik supaya muridnya bisa berkembang. Singkatnya, Wan Xin pun beranjak pergi. Dia berterima kasih atas hadiah dan juga hukuman yang Su Changge berikan. Wan Xin sadar masternya baru saja menggunakan telapak tangan untuk menghilangkan gumpalan darah di tubuhnya. Tidak hanya luka lamanya yang sembuh, tapi pembuluh darahnya juga menjadi lebih jernih. Ia rasa sepertinya dia akan mampu menembus Ki Training tingkat ke-9 dan segera maju ke alam Peiyuan. Ia curiga masternya membantunya secara diam-diam. Wang Xin sangat berterima kasih kepada Su Changge atas kebaikannya. Dan karena itu juga muncul notifikasi memberitahu Su Changge apabila kesukaan Wang Xin bertambah 10. Dan hadiah yang didapatkan adalah 10 poin sekup. Su Changge sangat penasaran apakah kesukaan juga dapat menambahkan poin. Ia juga mencoba untuk memeriksa poin kesukaan Wang Xin. Dan alangkah terkejutnya dia, ternyata poin kesukaan Wang Xin adalah minus 99. Nampak juga Darkness milik Wang Xin adalah 29%. Apabila tingkat Darkness mencapai lebih dari 90%, Wang Xin akan kehilangan statusnya sebagai garis takdir. Sistem juga memberitahu Su Changge apabila quest utama telah dimulai. Main quest host adalah penjahat terbesar dan perlu mengubah perkembangan plot dunia ini, merampas keberuntungan protagonis pria dan wanita di dunia ini. Ada juga hidden quest, bantu heroin Feng Guangxing untuk berubah menjadi jahat. Jika misi gagal, host akan kehilangan semua keahlian dan menjadi seorang yang tidak berguna. Mendapati quest itu Su Changge cukup bingung karena dia disuruh menjadikan heroin sebagai penjahat. Dalam artian, itu sama saja mengulangi kesalahan di kehidupan sebelumnya. Dan jika dia menjadi jahat, Su Changge juga akan mokat. Di tengah itu Su Changge merasakan adanya fluktuasi pada penggalang gerbang gunung. Dengan itu berarti ada seseorang yang menerobos masuk. Su Changge pun langsung bergerak dan mencoba memeriksa penyusup itu. Dan nampak di situ ada seorang wanita yang terengah-engah. Dia sangat bersyukur karena berhasil tiba di sekte Immortal Qiangyun. Dia juga berharap ada seseorang dari sekte Immortal Qiangyun dapat menghentikan kejahatan itu. Itu apa? Kita tunggu nanti saja. Tak lama kemudian Su Changge pun tiba di tempat itu. Dia bertanya identitas dari wanita itu dan mengapa wanita itu masuk ke dalam sektenya. Dengan muka merah dan berlagak seperti tidak sadar, wanita itu langsung mendekat dan ingin menyosor Su Changge. Wanita itu adalah Sue Liuli, murid utama dari keluarga Sue di Gurun Utara, berada di ranah Early Divine Realm. Dengan pose wadidaw yang bisa menggoda iman semua pria, dia meminta tolong kepada Su Changge. Su Changge yang dalam situasi itu cukup kebingungan, tapi dia menyadari dari penampilannya, sepertinya Liuli dalam pengaruh semacam racun sihir. Jadi dia harus menyegel meridiannya untuk mencegah racunnya menyebar. Dia tahu apabila Liuli dalam kondisi terluka parah. Karena itu juga, dia memutuskan untuk membawa kembali terlebih dahulu dan menunggu Liuli untuk sadar sebelum melakukan hal lain. Dia pun menggendong Liuli yang tak sadarkan diri itu. Tapi, di tengah itu juga ada seseorang yang melihat semua yang dilakukan Su Changge. Dia menyebut Su Changge dengan sebutan bajingan pelin-pelan dan genit. Dia adalah salah satu tetua dari sekte Sword Cloud Immortal, Bai Yunchen. Singkatnya, Su Changge pun membawa Liuli ke kediamannya. Di situ dia mengobati luka Liuli. Dia juga meminta sistem untuk mencari informasi tentang Liuli. Dan sistem pun menampilkan informasi milik Liuli. Dan yang paling mencolok adalah informasi bahwa Liuli adalah calon kekasih rahasia dari protagonis pria di masa depan, Ye Feng, di dunia ini, yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya di alam rahasia kuno.
yang dibuka oleh dinasti abadi. Suchanga merasa cukup bingung karena dia bisa-bisanya bertemu dengan seorang harem rahasia milik protagonis pria Yefeng. Dan di saat itu juga Liu Li memuntahkan cairan merah dan dia juga sadar bahwa racun di tubuhnya sudah hilang. Dia sangat berterima kasih kepada Suchanga karena telah menyelamatkan dirinya. Ia berjanji di masa depan keluarga Sui-nya akan membalas kebaikannya. Dengan sok cool, Suchanga meminta Liu Li untuk tidak terlalu sopan. Melihat itu, Liu Li dibuat terlupi-lupi. Dia menganggap Suchanga adalah seorang tetua sekte yang tinggi, tampan, muda, dan juga kuat. Ia juga berpikir, apabila dia rela melakukan kultivasi gada dengan Suchanga untuk menghilangkan racun, ia pikir itu tidak terlalu buruk. Waduh. Melihat tingkah Liu Li yang gak beres itu, Suchanga hanya bisa bingung. Hingga akhirnya dia mendapatkan pemberitahuan apabila kesukaan Liu Li bertambah 39 dan hadiah yang didapatkan adalah 300 poin villain. Dan poin villain sekarang adalah 360. Suchanga saja dibuat bingung karena dia bisa mendapatkan poin semudah itu. Liu Li memecahkan lamunan Suchanga dengan berkata, "Tetua, saya khawatir keberadaan saya di sini bisa membahayakan sekte Anda. Kebaikan besar Anda, saya pastikan akan membalasnya di masa depan." Dengan gugup Suchanga berkata, itu tidak masalah. Ia juga cukup heran dengan perasaan canggung ini. Di tengah itu, ada sebuah suara yang memancarkan aura tekanan yang cukup mendominasi. "Sampah tak berarti dari sekte Sword Cloud Immortal. Berani-beraninya kau menyembunyikan seseorang yang menjadi milikku." Liu Li cukup panik karena orang itu datang kembali. Dan semua orang yang ada di situ juga merasakan aura tekanan yang kuat ini. Mereka tahu ini adalah aura dari sekte Ghost Corps. Mereka cukup heran kapan orang-orang dari sekte Ghost Corps datang ke sekte mereka. Dan nampak di situ di balik dari aura merah gelap ada sosok yang cukup mengerikan. Mereka bertanya-tanya apakah itu adalah leluhur dari sekte Ghost Corps. Mereka tahu leluhur Ghost Corps itu ganas dan juga kejam. Reputasi buruk yang terkenal di seluruh 5 wilayah utama. Tangannya telah memusnahkan banyak sekte dan tercemar oleh cairan merah banyak orang. Bajingan-bajingan dari sekte Sword Cloud Immortal. Jika kau tidak menyerahkan orang itu hari ini, jangan salahkan aku karena menghancurkan seluruh sektemu. Ya, orang itu adalah leluhur Ghost Corps. Berada di tahap tengah Soul Formation Realm. Terdapat pula notifikasi yang memberitahukan keterangan mengenai Ghost Corps itu. Di situ, sistem meminta Suchanga untuk menolong Liu Li mengalahkan Ghost Corps dan mendapatkan poin villain aja. Dalam catatan, Suchanga hanya dapat bergerak pada saat situasi yang paling kritis. Semakin tinggi gaya, semakin tinggi pula poin villain yang bisa didapatkan Suchanga. Suchanga merasa ini sangatlah merepotkan. Dalam situasi itu juga ada seseorang yang berteriak meminta Ghost Corps untuk tidak terlalu sombong. Ia berkata kepada Ghost Corps apabila sekte Sword Cloud Immortal mereka tak pernah mencampuri urusan sektenya. Di situ ada Bai Yunchen, Chou Yunchen, tetua keempat dari sekte Sword Cloud Immortal, dan yang satunya Chou Yuan, tetua agung dari sekte Sword Cloud Immortal. Karena nama dari Bai Yunchen dan Chou Yunchen belakangnya sama, jadi kita panggil nama depannya saja. Chou Yuan bertanya kapan mereka menyembunyikan orang-orang dari Ghost Corps. Ghost Corps berkata bahwa wanita yang ada di situ adalah barang yang sudah ia sukai. Ia meminta mereka untuk segera mengembalikannya. Kalau tidak, sekte mereka akan ia musnahkan tanpa ragu. Mendengar itu, Bai tak gentar sama sekali. Malah, dia mengetai Ghost Corps dengan sebutan kuku kecil yang berani menerobos ke sektenya. Ia meminta Ghost Corps untuk segera pergi dan jangan memamerkan kekuatannya di sini. Sedangkan Chou terlihat cukup khawatir dengan perkataan Bai. Dia meminta Bai untuk tidak memprovokasi Ghost Corps karena ia ragu sekte mereka bisa menanganinya. Dia meminta Bai untuk segera menyerahkan Liu Li saja dan masalah ini akan selesai. Tapi Bai cukup kesal pada Chou. Baginya, Chou adalah pengecut. "Menurutku garis kecil milikmu ini cukuplah menarik. Kau dan gadis dari keluarga Sui itu ikutlah denganku menjadi pasangan kultivasi gada denganku. Jika kau memuaskanku, mungkin aku membebaskan sektemu." Hahaha. Mendengar itu, Suchanga cukup kesal dengan Ghost Corps. Dengan kesal, Bai bertanya kepada Ghost Corps apakah dia pikir keluarga Bai-nya tidak memiliki ahli tertinggi yang memperingati Ghost Corps apabila terjadi sesuatu padanya. Keluarganya akan mengajar Ghost Corps sampai ke dasar neraka. Sedangkan Chou cukup panik dan mencoba untuk menenangkan Bai. Dan Liu Li memberitahu Suchanga apabila Ghost Corps adalah ahli tahap tengah Soul Formation Realm. Ia pikir tidak ada seorang pun di sekte Suchanga yang sebanding dengannya.
karena dia yang menyeret mereka dalam situasi ini. Jadi, dia akan menyerahkan diri kepada Ghost Crop. Suchanga bergumam apabila kultivasinya saat ini sedang ditekan dan dia tidak bisa bertarung dengan maksimal. Ada segel darah di dalam tubuhnya yang ditanam oleh ahli tertinggi dari keluarga Su di Immortal Divine Realm. Segel ini menyembunyikan auranya, memungkinkan dia untuk menghindari deteksi dan pengejaran oleh makhluk-makhluk dari Immortal Divine Realm. Biayanya adalah kultivasinya ditekan sebanyak 2 alam. Tapi di sini, Suchanga mengingat memiliki sebuah benda. Suchanga pun berkata kepada Liuli, "Nona, jika aku menyelamatkanmu hanya untuk mengirimmu moket lagi, apa yang akan dunia pikirkan tentang sekte Sword Cloud Immortal kami? Sekte kami berada di bawah perlindungan para kultivator kuat. Seorang ahli tahap tengah Soul Freemason hanyalah ancaman yang tidak perlu ditakuti." Mendengar itu, Ghost Crop rasa sekte Sword Cloud Immortal dipenuhi dengan orang-orang bodoh yang terlalu gegabah dan sok kuat. Ia rasa Suchanga terlalu berani dengan kultivasinya yang hanya berada di Nasken Soul baru. Sok-sokan menjadi seorang pahlawan di depan seorang wanita. Dia langsung mengeluarkan sebuah aura merah gelap yang menjelma seperti sosok monster yang cukup mengerikan. Dia bersiap untuk melenyapkan Suchanga dengan jurus itu. Tapi Suchanga sudah bersiap mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Dia langsung mengeluarkan gerakan seperti jutsu pemanggilan atau Kuchiyose, sehingga memancarkan energi kuning cukup terang menjulang tinggi ke atas langit. Dan nampak sosok tinggi besar dan amat mendominasi terlihat jelas oleh setiap mata yang menyaksikannya. Sampai-sampai Ghost Crop sendiri yang merasakan aura yang cukup kuat itu dibuat sedikit kendar. Semua orang tahu bahwa sosok itu berada di atas tingkatan Nasken Soul. Dengan mudah dan layaknya menangkap seekor kecoa, sosok itu menggenggam erat Ghost Crop dan memberikan tatapan tajam ke arahnya. "Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh sekte Sword Cloud Immortal." Bei dan Chao tak menyangka mereka memiliki seorang Supreme Expert yang melindungi sekte mereka. Yun Chen berpikir apakah itu adalah pelindungan yang sengaja diatur oleh ketua sekte mereka saat dia pergi. Sedangkan Ghost Crop di situ sekuat tenaga, dia berusaha untuk melepaskan diri dari genggaman dari expert itu. Bahkan, dia tak menyangka hanya melepaskan diri dari batasan itu saja sudah menghabiskan sebagian besar energinya. Ia rasa dirinya tidaklah sebanding. Dengan menunduk hormat, dia mengaku dirinya tidaklah sopan. Dia tidak tahu bahwa sekte Sword Cloud Immortal memiliki ahli sehebat ini yang melindunginya. Dia berjanji dengan kehadiran expert itu di sini, dirinya tak akan pernah berani bertindak melawan sekte Sword Cloud Immortal. Sambil melirik ke arah Liuli, dia berkata tujuannya satu-satunya adalah mendapatkan kembali barang-barangnya. Karena Liuli bukanlah murid dari sekte Sword Cloud Immortal, jadi dia merasa tidak apa-apa bila dia mengambil Liuli. Dengan cepat dia langsung menerjang maju ke arah Liuli. Tapi Suchanga langsung berdiri di depan Liuli, berniatan untuk menjaga Ghost Crop. "Jika aku jadi kau, aku tak akan bertindak sembarangan." Chao merasa Suchanga benar-benar tahu cara untuk pamer. Ia pikir dengan adanya Supreme Expert, Ghost Crop pasti tidak akan bertindak gegabah. Jadi, Suchanga hanya perlu keluar dan juga pamer. Dengan aura yang mencekam dan kecepatan yang sangat cepat, Ghost Crop terus maju untuk menerjang Suchanga. "Hahaha, seorang kultivator spiritual Infrarealm puncak berani-beraninya menghentikanku." Dengan sebuah lingkaran kuning yang ada di depannya, Suchanga masih saja bersikap santai. "Aku memberimu kesempatan. Kau begitu tak berguna." Hahaha. Dan ya, expert itu mengeluarkan sebuah aura kuning terang yang berkumpul di kedua tangannya dan langsung diarahkan tepat ke arah Ghost Crop berada. Talung. Jeritan kesakitan Ghost Crop terdengar amat keras. Setelah memberikan serangan ke arah Ghost Crop, expert itu langsung menunduk hormat kepada Suchanga. "Yang mulia, saya telah menekan kultivasinya. Orang ini sekarang berada di bawah kendali yang mulia." Suchanga pun mengizinkan expert itu untuk pergi. Sedangkan 3 orang lainnya dibuat terkejut menyaksikannya, terutama Chao. Dia tak menyangka expert itu benar-benar tunduk dan hormat kepada Suchanga. Mengetahui itu, sikap Chao pun langsung berubah. Yang awalnya menjelek-jelekan Suchanga, sekarang sangat memuji-mujinya. Halah, penjilat. Dan di situ Ghost Crop mengaku dia buta dan tidak mengenali Suchanga yang hebat, dan dia berani menyinggungnya dan meminta belas kasih kepada Suchanga. Dan dia berjanji sektenya akan sepenuhnya tunduk di bawah kaki Suchanga dan mematuhi semua perintahnya. Dengan santai Suchanga pun meminta Ghost Crop untuk pergi. Dengan cepat Ghost Crop pun langsung beranjak pergi dan berterima kasih kepada Suchanga.
Apakah dia naif? Ya, tentu tidak. Dia langsung mempersiapkan sebuah serangan dan melancarkannya untuk menghabisi Ghost Crop. Talum! Tubuh dari Ghost Crop pun langsung menjadi donat. Bukan donat lagi kalau ini. Udah tak berbentuk. Waduh. Kau dari sekte Ghost Crop telah melakukan banyak kesalahan dan tidak menunjukkan rasa hormat untuk kehidupan manusia. Sampah-sampah seperti kalian itu berani berpikir bisa melakukan segalanya. Dengan ilmu penjilatnya itu, Chow mendekati Su Chang'e dan memuji-pujinya terus-menerus. Tapi di situ Bai juga menggoda bahwa barusan Chow menyebut Su Chang'e hanyalah pamer. Chow pun menyuruh Bai untuk diam. Sedangkan di sisi lain nampak ada Wang Xing yang bersembunyi dan mengamati kehebatan masternya. Dia tak menyangka masternya sudah mencapai alam seperti itu. Ia ragu apakah dia bisa mengikuti masternya. Karena berhasil pamer, sistem pun memberikan hadiah kepada Su Chang'e berupa 777 poin V-Line dan kesukaan Liuli 30. Dan kesukaan Liuli sekarang telah mencapai 75. Kini dia memiliki keterikatan emosional dengan Su Chang'e. Mengubah perkembangan hubungan antara tokoh utama pria Ye-Feng dan Liuli. Karena itu juga Su Chang'e mendapatkan 509 poin V-Line dan 500 poin takdir. Dia sadar dalam beberapa hari, kompetisi besar sekte akan berlangsung. Saat itu juga, Ye-Feng dan karakter penting lainnya akan muncul. Dan muridnya Wang Xing saat ini masih memiliki tingkatan kultivasi yang terendah. Dia perlu memikirkan cara untuk ini. Waktu kini berganti keesokan harinya. Kini Su Chang'e dan Wang Xing berada di tepi sungai. Wang Xing bertanya kepada Su Chang'e kemanakah dia akan membawanya. Su Chang'e berkata dia memiliki kenalan dari klan iblis yang ingin menghindari pertempuran internal antara posisi ketua sekte dan bersembunyi bersamanya di sini di danau gunung belakang. Tak lama kemudian ada sebuah sosok yang menyerupai ular keluar dari dalam air dan blup. Sosok itu menyemburkan air dan membuatnya menjadi sebuah gelembung. Dan sosok itu ternyata adalah seorang gadis ular yang cukup imut. Dia sangat senang dengan kedatangan Su Chang'e. Dia bertanya apakah Su Chang'e akhirnya memutuskan untuk ikut ke Ancient Demon Realm bersamanya. Sebelumnya, dia sudah mengajak Su Chang'e untuk ikut bersamanya dan menjadi Raja Naga. Tapi Su Chang'e berkata, Raja Naga apanya padahal dia hanyalah seekor ular. Dengan muka imunnya itu dia menegaskan bahwa dia adalah naga. Su Chang'e menjelaskan tujuannya sebenarnya datang ke sini. Dia berkata bahwa kompetisi besar sekte akan segera datang. Namun tingkat kultivasi muridnya terlalu rendah. Dan teknik serta keterampilan bela diri yang baru dia pelajari belum dikuasai dengan baik. Dia meminta kepada sosok yang bernama Youlan itu untuk membantunya. Dia bertanya kepada Youlan, bukankah dia memiliki teknik penyempurnaan tubuh dari klan naga setan? Jadi dia berharap Youlan bisa mengajarkan kepada muridnya. Youlan menatap tajam ke arah Wang Xing dan dia tak menyangka Su Chang'e suka tipe seperti itu. Dia kemudian secara perlahan berubah menjadi sosok wanita dewasa yang cukup menggoda. Setelah dia menembus ke Supreme Realm, dia bisa berubah menjadi wujud manusia. Jadi, dengan itu dia juga tak mau kalah dengan Wang Xing. Dengan agresif dia langsung mendekat ke arah Su Chang'e. Kalau begitu, aku ingin melakukan apapun yang kuinginkan kan? Waduh. Dalam posisi itu Su Chang'e meminta Youlan untuk tidak bercanda dan membicarakan itu nanti saja. Dan di tengah itu juga ada sebuah misi sampingan yang diberikan kepada Su Chang'e. Misi itu meminta Su Chang'e untuk meningkatkan kesukaan Youlan menjadi 80 atau lebih. Kemudian membantunya menembus ke Supreme Realm. Dan begitu dia berhasil, Su Chang'e diminta untuk mengambil garis keturunan naga setan dari tubuhnya dan mengekstrak tulang naga itu. Hadiah yang bisa didapatkan adalah 10.000 poin V-Line dan 10.000 poin takdir. Apabila gagal 10.000 poin V-Line dan 10.000 poin takdir yang dimilikinya akan dikurangi. Mendapati misi itu Su Chang'e hanya bisa membuat kesal karena sistem selalu tidak pernah memihak pada orang lain. Dalam kehidupan sebelumnya, orang yang paling dipercaya Youlan adalah Su Chang'e. Tapi tujuan Su Chang'e adalah untuk mengambil tulang naganya. Dia menyergap saat Youlan sedang berkembang, memaksa untuk mengambil tulang naga miliknya. Su Chang'e pun berlari meninggalkan mereka berdua. Ia menyerahkan Wang Xing kepada Youlan dan dia juga meminta Wang Xing untuk mendengarkan dengan sesama apa yang dikatakan Youlan. Youlan meminta Wang Xing untuk berhenti menatap Su Chang'e. Dia juga langsung mendekati Wang Xing. Wang Xing yang dalam situasi itu mempertanyakan apa yang ingin Youlan rencanakan. Youlan berkata pada Wang Xing, apabila masternya sudah mempercayakan Wang Xing padanya, jadi dia harus mendengarkan apa yang ia katakan. Jika tidak, orang lemah seperti Wang Xing cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh masternya. Ia meminta Wang Xing untuk melepaskan pakaiannya.
untuk penyerapan yang lebih baik dari darah esensi naga setan dan untuk menyempurnakan tubuh. Dia juga bukan manusia, jadi kenapa Wang Xing masih takut dia akan mengambil keuntungan darinya? Wang Xing agak ragu, tapi pada akhirnya dia pun melepaskan pakaiannya karena dia harus menjadi lebih kuat. Ya, nampak di situ Wang Xing tengah dililit oleh Yaolan dan diberikan semacam energi olehnya. Cerita berlanjut beberapa hari kemudian setelah pelatihan yang dilakukan Wang Xing bersama Yaolan, dan sekarang adalah hari kompetisi besar Sekte Sword Cloud Immortal. Latar cerita sekarang berada di cabang utama Sekte Sword Cloud Immortal. Nampak di situ banyak sekali orang yang sangat antusias untuk menyaksikan kompetisi internal dari Sekte Sword Cloud Immortal. Ya, ini juga pemandangan pertama yang mereka lihat karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Semua ini juga imbas dari Supreme Expert yang telah muncul di sekte mereka. Jadi kekuatan dari berbagai pihak berbondong-bondong untuk datang. Setelah mendengar kabar itu, semua datang hanya untuk Su Chang'e. Di situ juga ada Liu Li dan juga ayahnya. Selain itu, ada dua orang lainnya, yaitu keluarga Hong Wan Ming, keluarga Bai Yitong, sedangkan ayah Liu Li bernama Sui Long Chen. Ya, dari marganya kita tahu dia adalah kepala keluarga Sui. Long Chen memuji anaknya karena sangat beruntung bisa menjalin hubungan dengan penatua tertinggi dari Sekte Sword Cloud Immortal. Ada rumor yang mengatakan penatua itu tidak hanya muda, tetapi juga memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Ia bertanya kepada Liu Li kapan dia akan memperkenalkannya pada dirinya. Dengan malu, Liu Li meminta ayahnya untuk tidak berbicara sembarangan. Nampak juga di situ ada aliansi pembasmi iblis yang juga datang untuk menyaksikan jalannya kompetisi. Orang itu merupakan wakil aliansi pembasmi iblis, Wei Kun. Dengan ini ada 3 keluarga besar aliansi pembasmi iblis dan semua sekte besar telah berkumpul untuk menyaksikan kompetisi ini. Ya, itu juga sejak kemunculan Supreme Expert. Jadi, semua sekte berusaha meminta dukungan dari Sekte Sword Cloud Immortal. Di tengah itu semua ada pula sosok misterius yang menggunakan jubah hitam di tengah-tengah kerumunan. Dengan lirih dia berkata, "Sui Liu Li, sudah lama kita tidak bertemu." Waktu kompetisi pun dimulai, tapi kita tidak diperlihatkan dengan jelas jalannya pertandingan itu karena panel langsung memperlihatkan pertarungan murid yang bernama Liu Wei yang berhasil memenangkan pertandingan itu. Selain itu juga Wang Xing juga berhasil memenangkan pertandingan. Dengan itu juga mereka berdua melaju ke final. Setelah dilatih oleh Yaolan, potensi Wang Xing telah terstimulasi hingga batas tertentu. Jadi, Su Chang'e tidak heran dia bisa mencapai babak final. Lagian, dia juga ditakdirkan untuk menjadi permaisuri di masa depan. Dengan seorang Liu Wei menyapa Wang Xing, ia bertanya kepada Wang Xing bagaimana ajaran yang ia berikan waktu itu. Apakah berguna untuknya? Ia juga berkata, jika bukan karena bimbingannya, Wang Xing pasti sudah dieliminasi di ronde pertama. Wang Xing mengingat saat Liu Wei memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Dengan sombong, Liu Wei meminta Wang Xing untuk menyerah saja karena ia rasa Wang Xing bukanlah tandingannya dalam hal kekuatan. Ia juga bertanya pada Wang Xing mengapa mereka tak mencari tempat yang sepi pada malam ini. Dia akan mengajarinya beberapa teknik yang lebih mendalam. Ya, dalam tanda kutip, dengan artian yang lain. Mendengar itu Wang Xing cukup kesal. Ia langsung melancarkan tebasan untuk melukai Liu Wei. Mendapati itu Liu Wei cukup kesal karena Wang Xing berani melukai wajah cantiknya. Dengan penuh amarah, Liu Wei langsung melancarkan tebasan ke arah Wang Xing. Tapi Wang Xing mampu menahan serangan itu dengan pedangnya. Wang Xing meminta Liu Wei untuk berhenti omong kosong. Sedangkan di sisi tribun, Wei Kun merasakan adanya aroma samar-samar dari klan iblis pada Wang Xing. Meskipun hampir tidak tercium, itu tidak bisa menipunya yang seorang wakil pemimpin aliansi pembasmi iblis. Sedangkan Su Chang'e di situ bergumam, "Sial, orang bodoh ini menabrak moncong Feng Wang Xing. Apakah ini awal dari keturunan Feng Wang Xing?" Bahkan dua tetua lainnya cukup penasaran dengan Wang Xing. Mereka tak melihatnya beberapa hari dan sekarang dia sudah berkembang cukup besar. Nampak di situ Wang Xing dapat melancarkan tebasan yang mampu untuk melukai Liu Wei. Liu Wei yang menerima serangan itu sangat tak percaya Wang Xing bisa meningkatkan kultivasinya dalam beberapa hari. Ia merasa dirinya tak boleh kalah di sini. Kalau tidak, dia tidak bisa menunjukkan muka di masa depan. Dia menyiapkan sebuah pisau kecil yang tersembunyi di tangannya. Kemudian, dia langsung menerjang maju, menebaskan pedangnya ke arah Wang Xing. Menerima serangan itu, Wang Xing langsung menahan pedang Liu Wei. Tapi, itulah yang diinginkan oleh Liu Wei.
Dia langsung menggunakan senjata tersembunyinya dan langsung melemparkannya ke arah Wan Xing. Tapi dengan sigap Wan Xing bisa menghalau serangan licik itu. Tak berdiri dengan itu saja, Liu Wei langsung maju untuk menebas Wan Xing yang padangannya teralihkan itu. Untungnya Wan Xing masih saja bisa menghindarinya. Malah dia melancarkan jurus pemecah telur ke arah Liu Wei. Waduh, udah dah. Jadi telur dadar itu. Orang-orang yang ada di situ berpikir itu terlalu kejam karena merusak masa depan seorang saudara sekte. Tapi ada juga yang membela Wang Xing dengan menyebut Liu Wei lah yang memulainya dengan tindakan licik. Selepas dari semua bacotan netizen, tetap saja pemenang dari kompetisi ini adalah Wang Xing. Wan Xing cukup senang karena akhirnya dia menang dan tidak mengecewakan masternya. Su Changge sendiri juga menganggap keterampilan Wang Xing sudah lumayan baik. Tapi di tengah itu ada sebuah aura gelap yang muncul dari langit. Nampak di situ ada seekor naga hitam yang amatlah besar. Hahaha, Sekte Sword Court Immortal mengklaim dirinya sebagai sekte yang terhormat dan jujur, tapi sangat menghibur. Taktik dan langkah kotor. Betapa menggelikan sekte itu, sementara beberapa muridnya justru menggunakan cara licik. Begitu banyak orang berkumpul di sini hari ini. Apakah semuanya untuk menyambutku, sang putra mahkota? Dengan aura ini Chow sadar itu adalah putra mahkota dari klan iblis Mo Dao Tian. Mereka juga heran kenapa dia datang ke sini. Long Chen berkata bahwa dia berada di brigade ketiga dalam daftar iblis langit dan juga bumi. Makhluk yang benar-benar kejam. Ia rasa mereka tak punya kesempatan untuk melawannya. Wan Ming sendiri juga cukup bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan sosok misterius itu ternyata sudah menunggu kedatangan dari putra mahkota itu. Dan nampak di atas kepala naga yang besar itu ada sosok pria bertanduk dengan rambut berwarna merah. Karena hari ini adalah kompetisi besar sekte. Jadi dia sangat yakin akan ada hadiah besar. Sebagai putra mahkota, ia cukup tertarik. Chow menenangkan semuanya. Ia cukup yakin dengan penghalang sekte mereka tak mungkin bisa ditembus. Tapi baru saja dia ngomong gitu, ternyata penghalang itu bisa ditembus oleh putra mahkota itu. Ya dibuat panik dan itu si penjilat. Bagi sang putra mahkota, penghalang sekecil itu sangatlah menggelikan. Dengan aura gelap dia langsung turun tepat di hadapan Wang Xing. Dalam kondisi itu, Wan Xing hanya bisa dibuat bingung. Putra mahkota itu memberikan waktu 10 detik kepada orang-orang yang tidak berkepentingan untuk segera pergi. Dia pun mulai menghitung 10, 9, 8. Di saat itu juga ada sebuah misi yang diberikan oleh sistem pada Su Changge. Di situ misi memberitahu Su Changge untuk menghentikan putra mahkota dari klan iblis memasuki sekte Sword Court Immortal dan mengalahkan dia di depan banyak orang. Misi juga meminta Su Changge untuk mengambil kesempatan dari protagonis lagi-lagi Ye Feng untuk memamerkan keunggulannya. Su Changge lagi-lagi hanya bisa mengikuti apa yang disampaikan sistem. Ia rasa sistem selalu menyebabkan masalah baginya. Putra mahkota menegaskan bahwa waktu hampir habis. Mendengar itu semua orang yang tak mau kehilangan nyawanya langsung bergegas untuk menjauh dari tempat itu. Chou Yuan meminta Su Changge untuk segera mengaktifkan formasi besar sekte. Ia rasa bila mereka menggabungkan kekuatan, mereka bisa melawannya. Tapi dengan santai dan sambil ngupil, Su Changge berkata bahwa mereka tidak bisa. Dengan marah, Chou bertanya maksud dari perkataan Su Changge. Dan Chou Yuan menenangkan Chou. Karena yang dikatakan Su Changge itu benar, mereka tidak bisa. Setelah orang-orang pergi, putra mahkota langsung menatap ke arah Wang Xing. Ia melihat Wang Xing memiliki aura garis keturunan yang tidak seperti yang biasanya. Ia pikir apabila diasuh dengan baik, dia mungkin akan membawa kejutan di masa depan. Dia merasa metode Wang Xing sangatlah cocok dengan gaya klan iblisnya. Akan sayang baginya bila Wang Xing tetap tinggal di sini. Dia mendekat ke arah Wan Xing dan memegang mukanya. Ia bertanya kepada Wan Xing kenapa dia tidak ikut bersamanya saja. Karena ia rasa Wan Xing mungkin akan menjadi iblis surgawi berikutnya. Apa? Pergi? Pergi bersamamu? Kau jelek sekali. Tidak, terima kasih. Ya, Wan Xing mengatai putra mahkota itu jelek. Sontak saja, putra mahkota yang menerima ejekan itu tidak terima. Karena dia adalah seorang putra mahkota, jelas-jelas paling tampan di dunia iblis. Ia pikir Wan Xing itu buta karena tak menyaksikan ketampanannya. Wadah. Dia mengingatkan Wan Xing untuk tidak menyesal nanti. Saat ini, Wan Xing sangat dingin dan mengabaikannya. Tapi, suatu hari, Wan Xing akan menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dan hebat dari Wan Xing. Ya, itu tidak masalah ketika putra mahkota ini melenyapkan semua orang yang ada di sini, menggali seluruh spiritual sekte kalian, dan merebut teknik kultivasi serta harta karun kalian.
kau akan dengan sendirinya datang bersamaku. Namun, jangan katakan putra mahkota ini tidak memberikanmu kesempatan. Jika kau melayani putra mahkota ini sebagai pelayan selama 3 tahun, aku akan melepaskanmu hari ini. Bagaimana?" Cao yang pada dasarnya emang pengecut. Mendengar semua tawaran itu, ia rasa tidak buruk juga. Karena tidak hanya mereka bisa menghindari bahaya maut dan melindungi sekte mereka hari ini, tapi mereka juga bisa menyusup ke klan iblis. Bayi yang udah muak dengan Cao langsung menampolnya. Ia rasa Cao sangatlah pengecut. Di tengah keributan itu dengan bergaya layaknya seorang pahlawan, Su Changge meminta putra mahkota itu untuk pergi karena muridnya tidak tertarik padanya. Melihat kedatangan Su Changge, Wang Xing cukup senang. Sedangkan putra mahkota merasa Su Changge hanyalah seorang tetua sekte biasa yang berani menantang dirinya yang seorang putra mahkota. Dia langsung melancarkan sebuah aura hitam yang membentuk seekor naga hitam yang siap untuk menerkam Su Changge. Tapi nampak Su Changge masih saja tenang menghadapi serangan itu. Ia berkata, "Mari kita lihat apa kau bisa menangani ini." Dan secara mengejutkan, semua pedang orang-orang yang ada di situ terbang dengan sendirinya, meninggalkan sarung pedang yang mereka ikat di pinggangnya. Dan semua pedang itu berkumpul di Su Changge sehingga membuat formasi pedang yang siap menebas lawannya. Su Changge langsung melepaskan semua pedang itu dan langsung dengan cepat melesat ke arah putra mahkota. Tapi sang putra mahkota merasa ini hanyalah trik kecil saja. Ia langsung menahan serangan Su Changge dengan aura gelap miliknya. Dengan sombong ia berkata pada Su Changge, "Jika kau tidak cukup baik, latihlah dirimu lebih keras. Menantangku dengan tahap awal soul formation benar-benar sangat konyol." Tapi dengan cepat Su Changge sudah di belakang putra mahkota. Dia juga cukup heran kapan Su Changge ada di belakangnya. Melihat segala sesuatu dari perspektif alam hanya akan membutakanmu. Dan Su Changge mempersiapkan sebuah jurus yang mengeluarkan aura biru di tangannya. Meskipun kultivasinya ditekan, tapi teknik kultivasi yang ia latih adalah teknik tingkat ilahi yang menyempurnakan energi spiritual biasa dalam tubuh menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan teknik Divine Immortal. Talum. Aura biru kuat layaknya Kamehameha menghantam putra mahkota dengan keras. Dia mengumpat kesal pada Su Changge. Tapi dia langsung dihantam lagi oleh Su Changge. Dengan posisi diinjak oleh Su Changge meminta putra mahkota itu untuk diam atau lehernya akan patah. Oke, sekarang tarik napas dalam-dalam. Merasa pusing? Itu normal. Karena itu juga misi yang diberikan oleh sistem sudah selesai. Su Changge pun mendapatkan hadiah 500 poin villain dan 1000 poin fate. Dan poin villain yang dimiliki sekarang adalah 1937. Dalam posisi itu putra mahkota masih saja bisa ngata-ngatain Su Changge. Ia pikir Su Changge sengaja menyembunyikan kultivasinya untuk menipu dirinya dan meremehkannya. Ia rasa Su Changge tidak mengikuti kebijakan bela diri. Sedangkan orang-orang yang menyaksikannya tak percaya putra mahkota dari klan iblis hanya dikalahkan dengan satu serangan saja. Dan sosok misterius bertudung itu juga tak menyangka sekte Sword Cloud Immortal memiliki seorang seperti itu. Di situ putra mahkota terus saja mengata-ngatain Su Changge. Ia berkata Su Changge itu curang, pembohong, tak tahu malu. Jika Su Changge benar-benar mampu, ia meminta Su Changge untuk melepaskannya dan menyelesaikan semua ini dengan adil. Dengan santai Su Changge melepaskan putra mahkota. Bahkan putra mahkota sendiri tak menyangka Su Changge benar-benar melepaskannya. Dengan beralasan bajunya robek, putra mahkota berkata akan melepaskan Su Changge hari ini. Dan jika sekte Sword Cloud Immortal memberikan 2 teknik surgawi untuk ganti bajunya, dia akan berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini. Dengan menahan tawanya, Su Changge bertanya apakah ini semacam teknik untuk menyelamatkan mukanya saja. Putra mahkota berkata bahwa baju perangnya adalah benda spesial yang dibuat dengan tangan oleh pengrajin terkenal. Jadi, dia meminta ganti rugi 2 teknik kultivasi. Tapi di tengah itu ada sebuah serangan rantai kuning yang menembus perut putra mahkota itu. Ya, itu adalah ulah dari sosok misterius itu. Su Changge dan 3 tetua lainnya pun dibuat terkejut. Putra mahkota yang mendapati itu cukup kesal karena ada orang yang melakukan serangan diam-diam pada dirinya. Su Changge berkata di dalam hati, "Akhirnya kau muncul juga, tokoh utama pria di dunia ini. Lawanku yang tangguh sebagai seorang penjahat yang terpilih langit dari tanah suci naga azur, Ye Feng." Ya,
Sosok misterius itu adalah Ye Feng, seorang tokoh utama dari dunia ini. Putra mahkota itu berkata tidak masalah bila dia tidak bisa mengalahkan Su Chang'e. Tapi, dia bertanya pada Ye Feng, apakah dia benar-benar berpikir sembarangan orang bisa datang dan menginjak-injak dirinya begitu saja. Ye Feng rasa putra mahkota terlalu berisi. Ia langsung menarik rantai itu dan langsung membantingnya. Kemudian dia juga langsung menginjak putra mahkota itu. Ye Feng kemudian membuka tudungnya dan semua orang yang melihatnya dibuat kaget. Ternyata orang bertudung itu merupakan calon putra suci dari tanah suci naga Azur, Ye Feng. Mereka langsung memberikan salam hormat kepada Ye Feng dan 3 keluarga besar juga langsung ikut memberikan salam hormat. Ye Feng sangat berterima kasih atas keramaan mereka semua. Seperti biasanya si penjilat langsung menghampiri Ye Feng dan memuji-mujinya. Dia juga cukup penasaran apa yang membawa Ye Feng hingga datang ke sini. Oh ya, sedikit info aja ya, nama dari putra mahkota adalah Mo Daotian. Di situ Ye Feng berkata bahwa tugas untuk penilaian putra suci tahun ini dari tanah suci Azur adalah menangkap Mo Daotian. Naga milik Mo Daotian yang melihat tuannya dalam bahaya langsung menerjang Ye Feng berniatan untuk menyelamatkannya. Tapi Ye Feng langsung merubahnya menjadi seekor ular kecil yang tak berdaya. Bahkan Mo Daotian dibuat cemas melihat itu. Ye Feng pikir membawa kelapa Mo Daotian kembali akan lebih baik, jadi dia akan memotongnya. Mendapati itu Mo Daotian cukup panik. Dia menyarankan untuk membawanya kembali sendiri. Dengan Ye Feng akan jauh lebih cepat karena kelapanya itu keras dan juga berat, jadi akan merepotkan Ye Feng. Di tengah itu juga ada aura biru yang melesat kencang menjatuhkan pedang Ye Feng. Ya, itu adalah ular dari Su Chang'e. Ye Feng bertanya maksud dari Su Chang'e melakukan itu. Di dalam hati Ye Feng rasa Su Chang'e bukanlah orang biasa karena bisa menjatuhkan senjatanya hanya dengan menggunakan batu. Ya, Su Chang'e melakukan itu bukan tanpa alasan, karena dia mendapatkan misi untuk menyelamatkan Mo Daotian. Dan hadiah yang bisa didapatkan juga cukup lumayan, yaitu 500 poin filet. Tapi, hukumannya juga seperti biasanya, pengurangan poin filet dengan jumlah yang sama dengan hadiah keberhasilan. Maaf, aku tidak bisa membiarkannya mokat di wilayah sekte Sword Court Immortal kita. Jika klan iblis datang untuk membalas dendam di masa depan, banyak dari kita yang akan mokat. Mendengar itu Ye Feng pikir benar, dirinya juga lalai karena tidak mempertimbangkan itu. Mo Daotian di situ berpikir, di sini dia membuat 3 kesimpulan. Pertama, Su Chang'e sepertinya lebih kuat dari Ye Feng. Kedua, Su Chang'e mengatakan dia tidak bisa mokat di sini. Ketiga, selama dia ada di sini, Ye Feng tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dengan itu, Mo Daotian cukup senang sampai memanggil Su Chang'e dengan sebutan Master. Dengan sepercaya diri, Mo Daotian berkata pada Ye Feng, Ye Feng, kalau bukan karena aku sedikit terluka hari ini, aku pasti akan mengantungmu. Kau yang disebut putra suci dari tanah suci Azur Dragon itu. Ye Feng langsung memberikan tatapan tajam ke arah Mo Daotian. Tapi di situ, Mo Daotian mengancam bahwa dirinya bersumpah akan mokat di sini bersama Little Black. Dan ketika para tetua dari klan iblisnya menyelidiki hal ini, tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Karena itu juga Ye Feng tak ada pilihan lagi selain melepaskan Mo Daotian. Dia akan bertindak ketika Mo Daotian sudah meninggalkan sekte Sword Court Immortal. Namun, ia rasa masih ada satu hal yang perlu dijelaskan. Dia langsung menodong Wang Xing dan mempertanyakan mengapa murid dari Sword Court Immortal memancarkan aura iblis. Orang-orang yang mendengarnya cukup terkejut. Mereka bertanya-tanya, apakah ada kesalahpahaman? Wei Kun ikut angkat bicara. Dia membenarkan perkataan Ye Feng. Memang orang biasa bisa ditipu tapi tidak bisa menipu mereka yang berasal dari aliansi pemburu iblis. Ia berkata memang Wang Xing memiliki aura klan iblis, jadi dia harus dihancurkan. Semua orang juga bergosip membenarkan perkataan Wei Kun dan juga Ye Feng. Mereka semua memanggil Wang Xing dengan sebutan iblis dan terus maki-makinya. Wei Kun rasa Wang Xing adalah sampah yang tak berguna karena bersekongkol dengan iblis. Sebagai wakil pemimpin aliansi pemburu iblis, ia akan menegakkan keadilan atas nama surga. Su Chang'e memanggil sistem dengan sebutan sistem bodoh. Dia bertanya apabila dia bertindak sekarang, apakah itu akan mengganggu penurunan Wang Xing ke dalam kegelapan?
Sistem berkata apabila membantu protagonis wanita Wang Xing menjadi jahat adalah salah satu misi utama tuan rumah. Sistem meminta Su Chang'e untuk mengurus urusannya sendiri. Tapi dia juga menegaskan bahwa dia bukanlah sistem bodoh. Waduh. Su Chang'e berkata bahwa dia membantu Wang Xing untuk mendapatkan kepercayaannya agar di masa depan dia bisa mengkhianatinya dengan besar-besaran dan mendorongnya semakin dalam ke kegelapan. Sistem rasa itu adalah pemikiran yang luar biasa. Tapi di dalam hati Su Chang'e berkata bahwa sistem bodoh dengan otak kecil yang payah. Mo Doutian pun bergerak maju ke arah Wei Kun. Melihat itu, Wei Kun bertanya apa yang akan Mo Doutian lakukan. Mo Doutian bertanya kepada Wei Kun apakah dia cari bokat karena berani menyentuh murid dari Su Chang'e. Sambil melirik ke arah Su Chang'e dan memberikan jempol. Di dalam hati, dia berkata apakah dirinya sudah melakukan dengan baik. Wei Kun berkata apabila Su Chang'e tidak berkata apa-apa. Jadi, dia meminta Mo Doutian untuk tidak cari masalah di sini. Tapi, dengan mengeluarkan aura yang cukup menakutkan, Su Chang'e memanggil Wang Xing dan dia berkata, "Sejak kapan orang lain memberikan pelajaran pada dirinya?" Dengan panik Wei Kun menenangkan Su Chang'e. Ia berkata mungkin dirinya sudah salah paham. Dengan itu juga, sikap Su Chang'e langsung berubah 180 derajat. Ia berkata bahwa ini semua salahnya karena kemarin saat berkultivasi ia memurnikan setetes darah esensi naga iblis untuk Wang Xing dan menyebabkan kesalahpahaman di antara mereka semua. Tapi gak ada angin gak ada hujan. Mo Doutian langsung mengajar Wei Kun karena dia rasa Wei Kun telah berani menuduh murid masternya tanpa kepastian yang jelas. Dia terus mengajar Wei Kun dan membandingnya tanpa ampun. Ye Feng berkata pada Su Chang'e karena ini hanyalah kesalahpahaman. Dia mengajak Su Chang'e untuk bersalaman dan berdamai. Dengan ramah Su Chang'e menerima tawaran dari Ye Feng. Dia juga meminta Mo Doutian untuk tenang supaya tidak menjemari perdamaian ini. Mo Doutian pun langsung melemparkan Wei Kun yang sudah tak berdaya itu kepada bawahannya. Mereka sangat berterima kasih atas kerendahan hati Su Chang'e, Ye Feng, dan Mo Doutian. Mereka juga berpamitan untuk segera pergi. Tapi Wei Kun cukup kesal. Dia berjanji akan membalas dendam kepada Su Chang'e di masa depan. Karena kesalahpahaman ini telah selesai, Choi Yuan rasa tidak ada yang dikhawatirkan lagi. Jadi dia meminta sebuah orang untuk merapaikan diri mereka masing-masing. Dan sektinya akan menyambut mereka dengan hangat. Ye Feng di situ menatap ke arah Liu Li. Dan dia juga langsung menunduk hormat kepada ayah Liu Li. Menerima itu ayah Liu Li cukup bingung dan juga panik karena ia rasa dirinya tak layak dihormati seperti itu oleh putra suci. Ye Feng bertanya pada ayah Liu Li apakah dia ingat pernah menyelamatkan seorang pemuda terluka beberapa tahun yang lalu. Dan ia mengaku bahwa pemuda itu adalah dirinya. Saat itu dia sedang menjalankan pelatihan dan tidak bisa menggunakan penampilan asli atau nama aslinya. Jadi tidak heran apabila mereka tidak mengenalinya. Dengan tertawa bangga, dia berkata ternyata yang ia selamatkan adalah Ye Feng. Ia cukup beruntung bisa menyelamatkan putra suci. Dalam hati, dia cukup senang karena menemukan sebuah keberuntungan. Bahkan dua keluarga besar lainnya dibuat tak percaya keluarga Sui bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Dengan sopan Ye Feng menyapa Liu Li dan berkata sudah lama mereka tidak bertemu. Tapi Liu Li malah tidak menghiraukan Ye Feng sama sekali. Malah dia lebih memilih untuk memandang Su Chang'e. Melihat itu Ye Feng cukup kesal. Dia bertanya-tanya apakah Liu Li memiliki perasaan dengan Su Chang'e. Ayah Liu Li memecahkan lamunannya dan menegurnya karena dia begitu kurang ajar tidak mendengarkan putra suci. Liu Li berkata bahwa itu cuma permintaan kecil. Dia juga sudah melupakannya. Jadi dia meminta Ye Feng untuk tidak khawatir tentang itu. Ye Feng tak menyangka Liu Li sudah melupakannya. Ayah Liu Li cukup panik dengan perkataan anaknya. Dia meminta Ye Feng untuk tidak salah paham. Sedangkan Liu Li yang sudah terlebih-lebih sama Su Chang'e langsung bergegas untuk pergi menemuinya. Dia langsung memegang tangan Su Chang'e dan mengajaknya untuk bertemu dengan ayahnya karena ada sesuatu yang ingin ia katakan. Su Chang'e cukup bingung mendapati itu. Sedangkan di sisi lain Ye Feng hanya bisa kesal karena kekasihnya direbut oleh Su Chang'e. Wadah. Kita pun kini beralih ke ruang teh. Di situ Su Chang'e dan ayah Liu Li sedang duduk berdua sambil minum teh. Su Chang'e meminta ayah Liu Li untuk mengatakan padanya mengapa dia yang seorang kepala keluarga Sui meminta bertemu dengan dirinya. Ayah Liu Li bergumam meskipun anaknya bersikap acuh kepada Ye Feng.
Tapi dia memiliki penghormatan khusus terhadap Su Chang'e karena telah menyinggung Ye Feng. Ia rasa mereka tidak bisa kehilangan dukungan dari Su Chang'e. Dengan gugup dia berkata bahwa dia akan berbicara terus terang. Putrinya telah diracuni dan secara tidak sengaja tersesat ke dalam sekte hantu. Tetapi dia diselamatkan oleh Su Chang'e. Setelah dia pulih, dia menolak untuk kembali dan malah memanggilnya untuk ke sini. Ia rasa perasaannya sudah sangat menyukai Su Chang'e. Jadi, apabila Su Chang'e juga tertarik, ia akan membiarkannya tinggal di sini bersama Su Chang'e dan melayaninya. Tapi, ada satu permintaan. Ia berharap dapat memperoleh kesempatan untuk maju ke Supreme Realm dari Su Chang'e. Tapi, Su Chang'e malah diam saja dan menikmati tehnya. Sampai-sampai ayah Liu Li dibuat kesal. Di sisi lain, di gunung belakang nampak Wang Xing tengah berjalan sendirian. Dia tak menyangka dia benar-benar memenangkan tempat pertama di kompetisi besar sekte. Ia berniatan memberitahu Yaulan dan mengucapkan terima kasih padanya secara langsung. Tapi di saat itu dia melihat ada Ye Feng. Dia cukup heran karena Ye Feng masih saja belum pergi. Padahal masalahnya sudah dijelaskan dengan jelas oleh masternya. Ye Feng meminta Wan Xing untuk tidak khawatir karena dia di sini bukanlah untuk menyusahkannya. Wan Xing rasa tidak punya apa-apa untuk dikatakan pada Ye Feng. Jadi dia memutuskan untuk lebih baik pergi saja. Tapi Ye Feng menghalanginya dan dia berkata bahwa Wan Xing tidak pernah bertanya-tanya dengan kekuatan masternya. Mengapa dia memilih untuk mengambil dirinya, seseorang dengan kultivasi yang sangat lemah sebagai muridnya. Dia memberitahu Wan Xing apabila tubuhnya adalah tubuh Phoenix Kaisar 9 neraka dari legenda kuno, membawa jejak garis darah dari permaisuri 9 neraka. Begitu garis darah itu terbangun, bahkan jenius terbesar di Divine Realm pun akan terlihat rendah jika dibandingkannya. Dan pada saat itu juga, Su Chang'e akan mengambil kesempatan untuk merebut garis keturunannya dan menghancurkan tubuh Kaisar milik Wang Xing. Dan itulah tujuannya. Ia mengajak Wan Xing untuk ikut bersamanya ke Tanah Suci Azure Dragon. Dia bisa membantu membangkitkan garis keturunan milik Wan Xing. Ia bersumpah atas nama putra suci dari Tanah Suci Azure Dragon. Dia tidak akan mengkhianati kepercayaan Wan Xing. Wan Xing pikir putra suci dari Tanah Suci Azure Dragon akan sangat bijaksana. Tapi ia tak menyangka Ye Feng juga memiliki momen kebodohannya. Ia bertanya pada Ye Feng apakah dirinya akan mempercayai Ye Feng yang baru saja ia temui, atau mempercayai masternya yang telah bersamanya bertahun-tahun. Ia rasa cara Ye Feng untuk memecah dirinya dengan masternya sangatlah kurang cerdas. Dengan menepis tangan Ye Feng, ia berjalan pergi meninggalkannya. Ye Feng tak menyangka tawarannya ditolak. Di situ juga ada sosok misterius yang berkata, "Aku sudah bilang, kau bisa saja membawanya pergi. Tapi kau bersikeras menjaga reputasi Tanah Suci Azure Dragon. Orang sepertimu yang terlalu menganggap diri sendiri begitu hebat, benar-benar sangat merepotkan." Ye Feng menyuruh sosok itu untuk diam. Cerita berlanjut setelah Su Chang'e dan ayah Liu Li minum teh bersama. Nampak di situ, Liu Li pergi untuk menemui Su Chang'e. Liu Li bertanya kepada Su Chang'e apa yang ayahnya katakan pada Su Chang'e. Dan Su Chang'e berkata bahwa ayahnya telah menjual Liu Li pada dirinya. Liu Li sedikit bingung dengan maksud dari perkataan Su Chang'e. Tapi dia langsung nempel ke Su Chang'e dan berkata bahwa mulai sekarang dirinya akan mengikuti Su Chang'e dan tidak akan pergi kemanapun. Dia mengaku sejak Su Chang'e menyelamatkannya, di dalam hatinya sudah menganggap dirinya sebagai milik Su Chang'e. Karena itu juga sistem memberitahu Su Chang'e bahwa kesenangan Liu Li meningkat sebesar 5. Dan tingkat kesukaan Liu Li kepada Su Chang'e sekarang sudah mencapai lebih dari 80 poin. Dengan itu juga, Su Chang'e sepenuhnya menghancurkan hubungan antara protagonis pria Ye Feng dan Liu Li. Secara acak hadiah diberikan pada Su Chang'e dan dia mendapatkan 666 poin filet. Karena takdir Ye Feng rusak, Su Chang'e juga diberikan 2000 poin keberuntungan. Su Chang'e bergumam, dia sangat menyayangkan nasib Ye Feng karena kekasihnya ia rebut. Apabila mencari siapa yang disalahkan, Su Chang'e meminta Ye Feng untuk menyalahkan dirinya sendiri yang terlalu lemah atau salahkan sistem yang edan itu. Wadah. Kini kita beralih ke gunung belakang. Nampak di situ ada sebuah tengkorak raksasa yang tengah mengejar Wan Xing. Tengkorak itu mengaku bahwa dirinya adalah fragmen dari senjata ilahi kuno. Dia telah mengembara di dunia selama 3000 tahun. Tetapi dia tak pernah melihat fisik dan garis darah yang melawan takdir seperti milik Wan Xing. Jadi, dia memaksa Wan Xing untuk ikut bersamanya.
Dia juga berjanji selama Wan Xing ikut bersamanya, ia jamin Wan Xing bisa menguasai dunia di masa depan. Wan Xing yang tidak mau ikut meminta tengkorak itu untuk segera pergi. Tapi, karena itu juga tengkorak itu tak ada pilihan lain selain menggunakan cara kekerasan. Dia memberikan tekanan kepada Wan Xing. Tapi, di tengah itu juga ada Mo Daotian yang datang untuk menyelamatkan Wan Xing. Ia pikir, tengkorak itu telah berani untuk menyentuh murid dari Su Chang'e. Padahal, Ye Feng sendiri aja tidak berani untuk melakukan itu. Wan Xing yang melihat Mo Daotian ada di sini cukup bingung, karena bagaimana bisa dia ada di sini. Tapi, yang tidak disadari Mo Daotian adalah semua ini adalah ulah dari Ye Feng. Bahkan, dia juga ada di sini. Tengkorak itu juga tak menyangka Mo Daotian ternyata belum pergi. Karena itu, dia pun menyerahkan semuanya kepada Ye Feng. Ye Feng berkata kepada Mo Daotian, padahal dirinya sudah memberikan waktu untuk beristirahat. Tapi Mo Daotian malah datang ke sini dan ikut campur. Ia rasa Mo Daotian sudah lelah hidup. Menyadari itu, Mo Daotian langsung bersembunyi di belakang Wan Xing. Ia berkata bahwa dia di sini hanya untuk melindungi murid utama Su Chang'e. Ia meminta Ye Feng untuk tidak membuat keributan. Karena apabila Ye Feng melukai Wan Xing, Su Chang'e tidak akan membiarkan mereka pergi. Ye Feng mencoba untuk terus membujuk Wan Xing. Ia berkata, Wan Xing, tidakkah kau mengerti jika Su Chang'e benar-benar memperlakukanmu? Kamu pasti akan jauh lebih tinggi dari keadaanmu saat ini. Dan Sekte Sword Cloud Immortal tidak memiliki kekuatan untuk membimbingmu. Mendengar itu, Wan Xing hanya bisa diam. Dia juga langsung berteriak meminta Ye Feng untuk tidak menggodanya, karena dia tidak percaya sama Ye Feng. Jadi, dia tak akan pergi dengannya. Mendapati itu, Ye Feng hanya bisa mendecik kesal. Tapi, di saat itu juga ada suara yang berkata, karena putra suci meremehkan Sekte Sword Cloud Immortalku, jadi, sekte kami tidak akan melayanimu hari ini. Ya, surat itu milik Su Chang'e. Mo Daotian dan Wan Xing melihat Su Chang'e cukup senang. Sedangkan tengkorak itu berkata pada Su Chang'e untuk menyerahkan Wan Xing karena ia rasa Su Chang'e tidak memperlakukan sebagai murid. Mendengar itu, Su Chang'e cukup kesal. Dia langsung melesat kencang menyiapkan pukulan untuk menyerang tengkorak itu. Su Chang'e rasa tengkorak itu terlalu banyak omong sebagai makhluk fragmen senjata saja. Dengan keras Su Chang'e menghantam tengkorak itu hingga menyebabkan ledakan yang amat dahsyat. Aku benar-benar akan menghantammu berkeping-keping. Dan ya, tengkorak itu hancur berkeping-keping hingga menyisakan sebuah kristal kecil yang dibawa oleh Ye Feng. Su Chang'e meminta Ye Feng untuk segera pergi. Ye Feng pun tak ada pilihan lain selain pergi meninggalkan tempat ini. Seperti biasanya, si banyak omong mengatai Ye Feng pengecut dan memintanya untuk segera melarikan diri. Ia juga berkata jika tidak dia akan meluncur dan menendangnya pergi wata-wata. Tapi Su Chang'e langsung menendang Mo Daotian, berniatan untuk mengantarnya pergi dari tempat ini. Su Chang'e pun memanggil Wan Xing dan mengajaknya untuk segera pergi. Sedangkan di tempat lain di kota pembasmi iblis, nampak ada siluet orang yang bergerak di atas atap rumah, kayaknya seorang asasin. Dan di situ juga ada seorang menggunakan pedang terbang, tengah berjalan sendirian. Dia adalah Jian Qiangxing, pemimpin dari Sekte Sword Cloud Immortal. Tapi, secara mengejutkan dia disergap oleh beberapa orang yang menggunakan jubah hitam. Menerima sergapan itu, dia cukup terkejut dan hingga pada akhirnya, ya, dia pun mau akan dihabisi oleh orang-orang tadi. Di dalam markas aliansi pembasmi iblis, nampak Wei Kun tengah duduk. Dan di bawahnya ada kelapa milik pemimpin Sekte Sword Cloud Immortal. Orang yang bersamanya memberitahu bahwa mereka telah berhasil menghabisi pemimpin Sekte Sword Cloud Immortal. Wei Kun memuji orang itu. Dia cukup yakin dengan kematian dari pemimpin Sekte Sword Cloud Immortal, sekte itu pasti akan mengalami kemunduran. Dan di saat itu juga tak ada orang yang bisa menghalangi rencana mereka. Orang yang bersamanya memuji rencana yang dibuat oleh Wei Kun. Wei Kun meminta orang itu untuk menyebarkan berita bahwa dalam 3 hari alam rahasia Changbai akan dibuka di atas aliansi pembasmi iblis mereka. Dan di saat itu juga, semua murid jenius dari wilayah Changbai akan berkumpul di kota pembasmi iblis mereka. Apabila rencana ini berhasil, ia cukup yakin seluruh wilayah Changbai akan mengikuti kepemimpinan dari aliansi pembasmi iblis mereka. Dan semua bawahannya berteriak siap untuk menguasai Changbai. Wadah. Sedangkan orang berjubah itu bergumam menganggap pada aliansi pembasmi iblis adalah orang-orang bodoh yang mudah untuk dibodohi. Karena ketika putri dari suku mereka dibangkitkan, dia akan membuat mereka benar-benar merasakan apa itu ketakutan. Ia pikir 5 domain utama tidak layak mendapatkan perhatian dari klan Tianxie mereka.
Dan ternyata juga orang itu merupakan orang-orang dari klan Tianxie. Beralih ke Su Chang'e, sekarang para tetua dari sekte Sword Cloud Immortal tengah berkumpul di balai pertemuan. Mereka tengah membahas perihal kematian dari pemimpin sekte mereka. Chou Yuan rasa aliansi pembasmi iblis sudah sangat keterlaluan karena telah bertindak sejauh ini dengan menghabisi pemimpin mereka. Mereka tahu bahwa aliansi pembasmi iblis tak mampu melakukan itu sendirian. Jadi, dia yakin pasti ada kekuatan lain yang bekerja sama dengan mereka. Dia juga berkata bahwa 3 hari lagi alam rahasia Changbai akan dibuka di kota pembasmi iblis. Jadi, dia cukup ragu apakah ada hubungannya dengan itu. Chou setuju dengan apa yang dikatakan Bai. Ia dengar bahwa pemimpin dari aliansi pembasmi iblis atau Ai Weiqun telah bermeditasi selama bertahun-tahun dan akan mencapai tingkat tertinggi. Jadi, ada kemungkinan dia diam-diam telah keluar dan merencanakan pemberontakan. Selain itu, karena mereka menghabisi pemimpin sekte Sword Cloud Immortal, jadi mereka pasti sudah memikirkan cara untuk menghadapi masalah ini. Mereka semua setuju dengan pendapat Chou. Tapi, mereka juga bingung cara untuk mengatasi semua ini. Mereka meminta saran kepada Su Chang'e. Su Chang'e pun angkat bicara. Dia berkata bahwa semua itu masuk akal. Bahwa orang yang menghabisi pemimpin sekte mereka harus dibalaskan. Meskipun aliansi pembasmi iblis memasang jebakan, mereka harus menghadiri pertemuan. Jika mereka mundur karena takut, itu akan menguntungkan para aliansi pembasmi iblis. Dan mereka tak akan bisa mendapatkan momentum momen pertama. Alam rahasia wilayah Changbai akan dibuka dalam 3 hari. Meskipun itu juga merupakan kesempatan besar. Semua murid sebelum dan setelah Bairo di sekte akan mengikuti. Dengan tegas Su Chang'e berkata bahwa dirinya sendirilah yang akan berurusan dengan orang-orang dari aliansi pembasmi iblis. Chou Yuan sangat berterima kasih dengan apa yang Su Chang'e lakukan. Chou juga menyarankan Su Chang'e untuk menggantikan posisi pemimpin sekte mereka. Karena ia rasa Su Chang'e adalah kandidat yang kuat untuk menjadi pemimpin. Jadi dirinya akan mencalonkan Su Chang'e menjadi pemimpin sekte. Bai juga sangat setuju apabila Su Chang'e menjadi pemimpin sekte mereka. Dan secara serempak, mereka bertiga menyambut Su Chang'e menjadi pemimpin baru. Su Chang'e bergumam apabila ini adalah 2 jalur kebaikan dan kejahatan telah menjadi satu. Singkatnya, Su Chang'e sekarang berada di dalam kediamannya. Di situ dia sedang memikirkan tentang alam rahasia Changbai. Karena itu adalah kesempatan besar pertama setelah kelahirannya kembali. Bagi semua kultivator itu adalah tempat yang harus dikunjungi. Jadi dia harus mempersiapkan diri sepenuhnya. Su Chang'e pun mencoba untuk membuka sistem dan menggunakan 10.000 poin keberuntungan untuk menukarkan 2 boneka Supreme. Dan di situ Su Chang'e mendapatkan 2 boneka Supreme Realm. Tapi, sistem menjelaskan bahwa boneka itu tidak memiliki keterampilan bela diri dan pengalaman bertempur yang nyata. Jadi, boneka itu membutuhkan Su Chang'e untuk melatih dengan hati-hati sebelum dapat menunjukkan kekuatannya. Namun bagi Su Chang'e, urusan teknik itu adalah hal yang sederhana. Karena dia memiliki banyak sekali teknik tingkat surgawi. Jadi, dia pun langsung memasukkan semua teknik itu ke dalam 2 boneka itu. Dan sekarang tinggal 1 langkah lagi yang tersisa, yaitu pertempuran langsung. Su Chang'e pun langsung menggunakan teknik pengendalian roh dan memindahkan jiwanya ke dalam salah satu dari boneka itu. Setelah itu dia pun membuka portal dimensi untuk pergi ke suatu tempat. Singkatnya, di suatu tempat di pusat benua. Di tempat inilah Su Chang'e pergi. Ya, ini adalah dunia semua roh, sekte semua roh. Dunia semua roh terletak di pusat benua dan sangat jauh dari wilayah Changbai. Jadi jika membuat masalah di sini, itu tak akan berdampak apa-apa. Penjaga dari sekte itu menyadari kehadiran Su Chang'e dan mereka pun membuat pengumuman adanya penyusup yang datang ke sekte mereka. Hingga pada akhirnya beberapa petinggi dari sekte itu keluar untuk mendatangi Su Chang'e yang dalam wujud boneka itu. Mereka bertanya tentang identitas Su Chang'e. Mereka rasa Su Chang'e terlalu berani datang dan menyerang sekte mereka. Karena Su Chang'e datang untuk melakukan ancaman, mereka pun akan menangkap dan menghabisinya. Su Chang'e pun langsung melesat cepat untuk menghadapi mereka semua. Memang dia tak memiliki masalah dengan mereka, tapi dia perlu mencari seseorang untuk berlatih. Dan sayangnya mereka lah yang sial. Sedangkan di kediaman Su Chang'e, nampak Su Chang'e tengah tak sadarkan diri dengan posisi duduk bersila. Di tengah itu juga ada Liu Li yang datang ke kamar Su Chang'e. Karena dia lagi posisi anget, jadi ia ingin melakukan sesuatu. Kembali lagi di posisi Su Chang'e yang dalam wujud boneka.
Terlihat dengan jelas di situ terjadi pertarungan yang amat berat sebelah tengah terjadi. Su Chang'e dengan cepat membabat satu persatu dari anggota sekte itu. Mereka semua sangat kewalahan dan sadar bahwa mereka tak sanggup lagi untuk menanganinya. Dalam situasi itu, Su Chang'e tertawa puas layaknya seorang penjahat sejati. Sedangkan orang-orang yang ada di situ dibuat ngeri dengan situasi yang mereka alami. Mereka memohon untuk tidak dihabisi. Tapi nyatanya mereka akhirnya lenyap, tak tersisa satupun. Ya, semua sekte itu pun runtuh. Dengan itu juga bisa membiasakan diri dalam pertempuran nyata, menstabilkan kultivasi, dan membuat kemajuan pesat. Dan sekarang tinggal satu langkah lagi yang tersisa, yaitu menerima guntur penghakiman. Guntur-guntur itu dengan kuat menghantam tubuh dari boneka itu, dan dengan sekuat tenaga dia harus bisa menahannya. Dengan cara ini, Su Chang'e rasa mengalahkan ribuan tentara bukanlah masalah. Hingga pada akhirnya kesadaran Su Chang'e pun sudah kembali ke tubuh aslinya. Sesadarnya Su Chang'e dia langsung disambut dengan Liu Li. Ia sangat senang karena Su Chang'e akhirnya sadar. Dia langsung memeluk dan bermanja kepada Su Chang'e. Su Chang'e rasa Liu Li adalah anak yang nakal karena dia baru saja selesai dengan urusannya. Malah Liu Li langsung ingin melakukan ini sekarang. Jadi dia tak ada pilihan lagi selain mengurusi Liu Li di sini. Su Chang'e pun akan memberikan hukuman pada Liu Li. Hingga pada akhirnya adu penalti antara penjaga gawang dan penendang pun tak dapat terhindarkan. Wadah. 3 hari pun sudah berlalu semenjak kejadian semalam. Kini Panel berada di kota pembasmi iblis. Dan hari ini juga merupakan hari dibukanya alam rahasia Changbai. Nampak orang-orang dari berbagai sekte maupun aliansi sangat antusias untuk memasuki alam rahasia Changbai. Dari beberapa orang itu juga, tak lupa kelompok dari sekte Sword Court Immortal pun turut ikut memasuki alam rahasia Changbai. Ya, meskipun mereka tahu ada kemungkinan mereka akan dijebak, tapi Su Chang'e sudah berjanji pada mereka semua akan bertanggung jawab dalam misi kali ini. Di situ Bai langsung menuntut kejelasan kepada Wei Kun atas kematian dari pemimpin mereka. Dia juga menegaskan pada Wei Kun apabila sekte mereka tak akan melepaskannya. Tapi Wei Kun masih saja santai karena dia sangat percaya diri bisa menangani sekte Sword Court Immortal. Wei Kun juga tak menyangka sekte Sword Court Immortal berani membawa pasukan untuk melawannya. Terlebih lagi, mereka juga secara terang-terangan memamerkan iblis ular di jalanan. Dengan itu juga sudah jelas bahwa sekte Sword Court Immortal memang bersekongkol dengan iblis. Karena bukti sudah jelas di depan mata. Jadi, dia akan menegakkan hukum atas nama Tuhan. Sambil melirik kesal ke arah Su Chang'e, Bai bergumam bahwa sejak Su Chang'e menjadi pemimpin sekte, iblis ular atau Yolan yang bersembunyi di belakang gunung juga keluar ke tempat terbuka. Ya, selepas dari itu semua juga Bai berpikir semua sekte sekarang sudah di bawah perlindungan Su Chang'e. Jadi baginya itu tak masalah. Seorang pria yang memiliki integritas tidak takut dengan bayangan yang bengkok. Nona Yolan dan aku adalah teman lama dan tidak ada hubungannya dengan sekte Sword Court Immortal. Jika kau bersikeras melawan kami, aku akan melawanmu sampai akhir. Su Chang'e juga menegaskan setelah perjalanan ke alam rahasia Changbai berakhir, dia akan menyelesaikan urusannya dengan Wei Kun. Tapi ya, seperti kerucut pada umumnya, di sini Wei Kun berlagak sok keras dengan menantang Su Chang'e. Dia berkata bahwa dia akan menunggu Su Chang'e, dan jika dia tidak datang, dirinya sendiri akan mendatangi Su Chang'e. Dia juga meminta Su Chang'e untuk mencuci lehernya dan bersiap untuk moka. Waduh. Menerima ancaman itu Su Chang'e hanya bisa tersenyum kecil. Dia juga berpikir Wei Kun pasti memiliki dukungan yang kuat karena berani mengancamnya dan bertindak arogan. Tak menunggu lama lagi, orang bertutung itu pun bersiap untuk membuka alam rahasia Changbai. Dia menjelaskan bahwa alam rahasia Changbai, setiap putra kebanggaan dari wilayah Changbai bisa masuk. Dan tahun ini adalah giliran aliansi pembasmi iblis yang memegang kuncinya. Meskipun aliansi mereka bermasalah dengan sekte Sword Court Immortal, dia dengan murah hati akan mengizinkan mereka masuk. Hingga pada akhirnya, pintu masuk menuju alam rahasia Changbai pun terbuka. Semua orang bersiap dan bergegas untuk masuk. Mereka berharap bisa mendapatkan harta rahasia, senjata sihir, eliksir, dan lain-lain. Satu persatu dari kelompok itu sudah memasuki alam rahasia Changbai. Kelompok dari Su Chang'e juga tengah bersiap untuk masuk juga. Nampak Yolan sangat semangat untuk pergi dan mendapatkan beberapa harta karun dalam sana.
Su Chang'e berkata pada Wan Xing apabila dia akan berjaga di luar sebentar untuk menjaga kestabilan jalan masuk. Sedangkan di sisi lain Wei Kun dan orang berjubah itu cukup senang karena banyak sekali orang yang masuk. Setelah melihat dengan seksama, Su Chang'e sadar bahwa orang berjubah itu merupakan orang dari suku Tianxie. Su Chang'e rasa mereka hanya ingin menangkap sekumpulan cicada. Sedangkan di balik awan nampak ada seseorang yang berdiri di situ dan langsung melesat dengan cepat meninggalkan kilatan kuning yang langsung masuk ke dalam alam rahasia Changbai. Saking cepatnya sosok itu melewati semua orang yang bergerak cepat berharap tiba terlebih dahulu dan menemukan harta karun. Dan sosok itu merupakan boneka milik Su Chang'e. Singkatnya kini kita pun langsung menuju ke situasi yang tengah terjadi di dalam alam rahasia. Nampak di situ ada sebuah pagoda yang memancarkan energi yang cukup kuat. Tak hanya itu saja, pagoda itu juga dikelilingi oleh rantai-rantai panjang. Semua orang yang ada di situ merasa sangat beruntung karena berhasil menemukan pagoda penekan iblis. Ada legenda yang mengatakan bahwa senjata ini ditinggalkan oleh seorang ahli tertinggi kuno. Semua orang ingin sekali memilikinya, namun untuk menaklukkannya tidak semudah mengatakannya, karena cukup sulit sekali untuk menaklukkan senjata itu. Namun, di pikiran para orang-orang ini, mereka tak akan tahu sebelum mencobanya. Jadi mereka langsung maju berebut senjata ajaib kuno itu. Dan di saat itu juga, rantai-rantai yang mengelilingi pagoda itu mulai bergerak dan menyerang semua orang yang ingin mendekatinya. Rantai itu langsung menembus tubuh orang-orang itu dan langsung menyerap energi spiritual mereka sampai kering. Satu persatu orang-orang itu pun mulai berguguran. Dan di situ ada seorang yang masih hidup meminta tolong kepada boneka Su Chang'e. Ya, memang jalan menuju keabadian pada dasarnya penuh dengan pemberontakan, dengan bahaya yang mengintai di setiap kesempatan yang muncul. Tapi orang ini malah berharap seorang datang menyelamatkannya. Boneka yang dalam kondisi dikendalikan oleh jiwa Su Chang'e itu merasa orang itu sudah tidak dapat ditolong lagi. Jadi dia akan membantunya menghilangkan penderitaannya. Dia pun menghabisi orang itu. Dan selanjutnya adalah Su Chang'e akan melihat apa yang sebenarnya pagoda penekan iblis itu. Tapi belum saja melangkah jauh, Su Chang'e langsung diserang oleh rantai-rantai itu. Dia menghindari setiap serangan rantai itu. Tapi pada akhirnya juga dia dapat terlilit oleh rantai itu. Su Chang'e cukup heran karena rantai itu merupakan benda mati. Tapi meskipun dia menggunakan energi spiritual, dia tidak bisa merasakan pergerakan dari rantai itu. Ia rasa ini cukuplah merepotkan karena dia baru saja menyempurnakan boneka ini. Jadi dia tidak bisa membiarkannya hancur begitu saja. Di tengah itu juga terjadi sebuah ledakan yang cukup kuat di area boneka Su Chang'e. Tapi untungnya dia menggunakan sebuah perisai yang menyelimuti semua tubuhnya. Ia tak menyangka akan dipaksa menggunakan teknik ini. Dia juga cukup penasaran makhluk seperti apakah yang disegel di dalam pagoda iblis itu. Su Chang'e meminta sosok di balik pagoda itu untuk menunjukkan dirinya. Dan nampak ada wanita rubah yang sangat aduhai cantik dan membuat mata setiap pria yang menatapnya dibuat ngiler atau berdiri. Wadah. Dia cukup bersyukur setelah bertahun-tahun dia bisa bertemu dengan seorang supreme expert. Dan karena itu juga sistem muncul memberitahu Su Chang'e. Di situ sistem memberikan sebuah misi untuk meningkatkan kesukaan Yu Linglong hingga 80 dan menaklukkan rubah ekor 9. Hadiah yang sistem berikan apabila misi berhasil adalah 5.000 poin villain dan 50.000 poin takdir. Selain itu, hukuman kegagalan adalah tingkat kultivasi akan turun 1 alam. Ya, seperti yang diduga dari sistem penjahat tertinggi. Dia tidak pernah membiarkan seorang wanita cantik untuk lolos begitu saja. Wadah. Linglong meminta Su Chang'e untuk melepaskan dirinya dari pagoda itu. Dan dia akan memberikan satu yang lebih baik untuk dilihat. Waduh, apa itu? Di situ Su Chang'e berkata bahwa dia bisa membantu Linglong. Tapi ada satu syarat. Ia meminta Linglong untuk berada di sisi tuanya. Atau dengan artian lain, Su Chang'e sendiri. Selama 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun itu Su Chang'e cukup yakin bisa menaklukkan Linglong. Mendengar tawaran Su Chang'e, Linglong langsung berpikir karena dia telah terperangkap di tempat ini selama berabad-abad. Dan Su Chang'e lah satu-satunya supreme expert yang mampu menahan semua serangannya. Jadi, jika dirinya melewatkan ini, dia tidak tahu berapa tahun lagi yang ia butuhkan sebelum mendapatkan kesempatan ini. Linglong pun menyetujui tawaran Su Chang'e. Dengan itu juga sudah diputuskan. Su Chang'e langsung bergerak dan menggunakan sebuah teknik penyempurnaan iblis, Ancient God the Soul Heaven Cell. Dengan teknik itu pagoda yang mengurung Linglong pun hancur.
sehingga Linglong pun bisa sepenuhnya lepas dari belenggu pagoda itu. Linglong bertanya pada Su Chang'e apakah dia khawatir dirinya akan kabur. Tapi Su Chang'e berkata tidak, karena dia tahu Linglong sudah ditekan selama bertahun-tahun dan sekarang kekuatannya kurang dari setengah dari saat puncaknya. Bahkan apabila dia lari, dia akan ditangkap oleh orang lain. Jadi, lebih baik Linglong mengikuti dirinya dan memulihkan diri. Karena Su Chang'e masih ada urusan yang harus diselesaikan, dia pun mengajak Linglong untuk segera pergi. Linglong meminta Su Chang'e untuk tidak memerintahkannya. Linglong tak pernah menyangka dirinya yang merupakan ratu dari klan rubah ekor 9 yang perkasa harus merendahkan diri dan tunduk pada orang lain. Ia berjanji suatu hari nanti akan membuat Su Chang'e berlutut di hadapannya. Lalu, dia akan bersenang-senang dengan Su Chang'e sebagaimana mestinya. Cerita berlanjut, memperlihatkan kelompok dari sekte Sword Court Immortal yang tengah bergerak bersama-sama. Bai berkata bahwa di alam rahasia Changbai, 9 langit dan 10 istana, yang paling terkenal adalah kuil suci Tianhuan. Ya, legenda mengatakan bahwa ada senjata ajaib dan harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh Supreme Emperor. Dan jalan menuju keabadian tak ada batasnya. Yolan pikir ada banyak orang yang akan pergi ke tempat itu karena mereka cukup yakin dengan kemampuan mereka sendiri. Tapi sayangnya, tidak ada satupun orang yang berhasil menembus penghalang kuil itu selama ratusan tahun. Ia bertanya kepada Bai seberapa mudahkah menurut Bai untuk bisa masuk ke sana. Bai menjawab bahwa tentu saja itu tidaklah mudah, karena jika mudah, pasti semua orang bisa pergi ke surga. Di tengah itu juga ada suara yang amat keras berkata bahwa orang-orang dari mereka telah berhasil memecahkan penghalang ilusi surgawi. Suara itu juga berkata apabila semua orang ingin warisan tertinggi, segera datanglah kepadanya. Ya, Bai sama Yolan yang mendengar itu cukup terkejut. Bai juga tak menyangka aliansi pembasmi iblis kali ini memiliki dukungan yang hebat sehingga bisa memecahkan penghalang. Ia rasa Wei Kun dan rekan-rekannya bertekad untuk menang. Dan ya, orang-orang yang mendengar itu langsung berbondong-bondong pergi ke lokasi. Mereka sangat berharap bisa mendapatkan harta karun berharga dan bisa menjadi kaya. Tapi Wan Xing di sini cukup curiga. Ya, karena semua orang ingin mendapatkan sumber daya itu secara eksklusif. Jadi, kenapa mereka malah memberitahu sebuah orang secara sukarela? Ia rasa ada konspirasi di balik semua ini. Yolan rasa itu cukup masuk akal. Meskipun dirinya adalah iblis, tapi hati manusia terkadang jauh lebih licik. Bai pun meminta semuanya untuk berhati-hati dan melihat apa yang akan orang-orang itu rencanakan. Dia meminta semuanya untuk tahan napas dan bergerak dengan diam-diam. Yang paling penting adalah jangan sampai ketahuan. Nampak di kuil suci Tianhuan, semua orang telah berkumpul dan berharap mereka bisa mendapatkan sebuah harta karun yang berharga. Tapi di sini, mereka cukup bingung karena penghalangnya sudah terbuka, tapi tidak terlihat pintu masuknya. Di sisi lain, kelompok dari sekte Sword Court Immortal tengah mengintai dari kejauhan. Setelah kabar itu menyebar, banyak sekali orang yang berkumpul. Diperkirakan, semua orang di seluruh alam rahasia telah berkumpul di tempat itu. Di tengah itu semua Wei Kun dan orang dari klan Tianxi berdiri menyambut semua orang yang ada di situ. Klan Tianxi berkata pada Wei Kun, apabila sebagian besar orang sudah berkumpul di situ. Tapi Wei Kun berkata tidak, karena ada beberapa orang yang masih bersembunyi. Ya, itu adalah orang-orang dari sekte Sword Court Immortal. Mereka langsung disergap oleh beberapa orang dan langsung ditangkap menggunakan jaring yang sudah dipasang oleh jimat pendekat. Mereka pun tidak dapat terhindar dari jeratan jaring itu dan harus pasrah ditangkap oleh mereka. Dengan berlagak sok ramah, Wei Kun berterima kasih kepada semua orang yang telah datang ke sini. Ia berkata bahwa pintu kuil hanya bisa dibuka dengan gabungan kekuatan dari semua orang. Dan setelah membuka pintu, semua senjata ajaib dan harta karun di dalamnya akan menjadi milik mereka. Mendengar kata-kata tipu daya itu, semua orang cukup semangat dan menyanjung Wei Kun. Tapi saat itu juga, beberapa orang dari klan Tianxi muncul dan bersiap melakukan sesuatu. Mereka menggunakan semacam teknik yang memancarkan aura gelap. Orang-orang yang menyaksikan itu cukup bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Klan Tianxi itu mengarahkan serangan kepada semua orang yang ada di situ dan menyerap semua kekuatan semua orang. Wei Kun tertawa puas menyaksikan keberhasilan rencananya. Dia menganggap orang-orang itu bodoh dan meminta semuanya untuk menyerahkan semua energinya. Tak lama dari itu, bawahannya muncul membawa Bai dan juga yang lainnya. Mereka berkata bahwa mereka berhasil menangkap orang-orang dari sekte Sword Court Immortal.
Sesuai dengan apa yang Wei Kun pikirkan, Bedan yang lainnya benar-benar bersembunyi dalam kegelapan dan mereka sekarang telah terjerat oleh tali pengikat abadi dan tidak bisa menggunakan energi spiritual mereka. Para bawahan Wei Kun meminta Wei Kun untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Dengan bertindak seperti predator, Wei Kun langsung memegang muka manis Bai sambil menghina Suchage. Dia juga mendekati Yolan dan berkata bahwa dirinya ingin mencicipi rasa baru. Yolan yang menerima perilaku tak pantas itu menyebut Wei Kun adalah makhluk keji dan hina. Wan Xing yang tak terima masternya terus dihina, langsung meludahi Wei Kun tepat di mukanya. Tapi dia malah menjilat ludah Wan Xing sambil meminta Wan Xing untuk tidak terburu-buru saat dia kehilangan semua kekuatan spiritualnya. Dia juga berkata akan memberikan mereka bubuk mata air Yehuan dan dia akan membuat mereka merasakan kepuasan dan merasakan apa rasanya bercinta. Dan saat itu tiba, mereka tak akan kenal siapa itu Suchage. Mereka yang mendengar itu cukup murka dan sangat marah. Bei mengancam apabila Wei Kun berani menyentuhnya, keluarga bayinya tak akan melepaskannya. Tapi Wei Kun masih saja santai. Dia tak takut dengan ancaman itu. Ia berkata bahwa ayahnya sebentar lagi akan menjadi super master pertama di wilayah Changbai. Dan saat itu tiba, ketika keluarga besar harus tunduk kepada aliansi pembasmi iblis. Dengan muka jeleknya dan posisi ingin meremas gunung kembar Bai, ia meminta Bai untuk lebih baik segera tunduk padanya. Mendapati itu, Bai hanya bisa berteriak ketakutan dan meminta Wei Kun untuk menjauh dari hadapannya. Tapi di saat ia ingin memegang gunung besar milik Bai, ada serangan kuning yang langsung menebas tangan kotornya. Karena serangan itu, dia sangat kesakitan dan berteriak gembira merasakan sakit yang amat menyakitkan itu. Tiga gadis bohai ini cukup senang karena ada seseorang yang menyelamatkan mereka. Dan nampak di situ, boneka Suchage dan juga Linglong tiba di tempat itu. Linglong berkata bahwa semua urusan ini tak ada hubungannya dengan dirinya. Ia meminta Suchage untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Suchage tidak masalah dengan itu. Wei Kun yang tak terima dirinya dilukai, meminta bawahnya untuk segera menangkap dan habisi Suchage. Semua bawahnya pun langsung maju dan mengebut Suchage beriatan untuk membalaskan dendam tuannya. Dengan santai Suchage meminta Linglong untuk menyaksikan aksinya. Salah satu dari pasukan itu langsung menebaskan pedangnya. Namun serangan remeh itu bisa ditahan dengan mudah oleh Suchage. Bagi Suchage, ini hanyalah trik kecil. Dan karena orang-orang itu berkumpul, jadi tak ada salahnya Suchage untuk mengeluarkan pancaran api panas yang langsung membakar semua pasukan itu. Ya, dibuat menjadi bahagia ada itu. Orang-orang yang dijebak oleh Wei Kun sangat senang karena mereka bisa selamat. Wei Kun yang tak tahu harus berbuat apa lagi, dia bertanya pada klan Tianxie. Tapi klan Tianxie di sini berkata bahwa aliansi pembasmi iblis memang tak bisa diandalkan. Dan dia juga dari awal sudah tidak berharap dengan kekuatan dari aliansi pembasmi iblis. Oleh karena itu juga dia memerintahkan 3 pelindung Dharma untuk maju dan melawan Suchage. Bai tahu bahwa mereka adalah makhluk setengah langkah menuju Supreme. Jadi tak heran juga mereka bisa memasang formasi sebesar itu. Dan Suchage sendiri juga tak menyangka ada 3 makhluk setengah langkah menuju Supreme. Tapi bukannya gendar ataupun takut, melainkan Suchage cukup menyayangkan mereka karena akan lenyap. Orang yang berambut panjang itu langsung menggunakan teknik pertahanan es. Tapi bagi Suchage, itu cuma pertahanan remeh di hadapan kekuatan yang absolut. Pertahanan itu langsung hancur dengan 1 kali serangan. Dan hanya hancur, tapi menghancurkan penggunanya juga. Sedangkan 2 orang lainnya langsung menggabungkan kekuatan mereka. Hingga akhirnya mereka bisa memanggil summon tengkorak kematian yang kekuatannya berada di Supreme. Melihat mereka mengeluarkan summon, Suchage cukup kagum. Tapi dia juga bisa mengeluarkan summon. Dan ya, nampak makhluk api lainnya iblis Ifrit yang siap membuat lawannya menjadi abu. Tampil amat mendominasi. Bahkan setiap orang yang menyaksikannya bisa saja dibuat merinding, terkencing-kencing. Tak banyak omong 2 orang itu langsung dibakar dengan api yang amat panas itu. Melihat situasi yang sudah tak berpihak padanya, Wei Kun mencoba untuk melarikan diri. Tapi dengan cepat, Suchage sudah ada di hadapannya dan langsung menjengkram lehernya. Mendapati itu seperti antagonis pada umumnya, dia mengancam Suchage dengan kata-kata bahwa ayahnya akan segera keluar dari pengasingan. Jadi, dia meminta Suchage untuk tidak bertindak gegabah karena ketika dia keluar dari pengasingan, dia akan berada di tingkatan Supreme dan tidak ada satupun saingan di wilayah Changbai. Oleh karena itu, dia meminta Suchage untuk melepaskannya. Namun, klatak, modar sudah Wei Kun. Ya, itulah nasib seseorang yang coba mengandalkan kekuatan orang lain.
Namun, banyak omong. Karena kematian Wei Kun, secara perlahan, formasi yang mengurung semua orang mulai lenyap. Mereka cukup senang dengan semua ini. Tak lupa juga mereka bersumpah akan membalas semua ini kepada aliansi pembasmi iblis. Mereka semua juga langsung memberikan salam hormat dan berterima kasih kepada Su Chang'e. Su Chang'e di situ juga berkata kepada kelompok dari sekte Sword Cloud Immortal bahwa master milik Wan Xing memintanya untuk membawa mereka masuk ke kuil suci Tianhuan. Mendengar itu Wan Xing cukup heran. Dia bertanya apakah makhluk Supreme Expert itu mengenal masternya. Dan Su Chang'e menjawab iya. Sedangkan Youlan hanya bisa tertawa kecil karena dia sudah tahu bahwa itu adalah Su Chang'e. Su Chang'e berkata pada mereka bahwa pemimpin sekte mereka meminta dirinya untuk tidak berlama-lama dan segera masuk. Ia meminta Bai untuk membawa semua murid untuk mencari peluang lain. Dan dia juga menatap ke arah Linglong. Tapi Linglong menenangkan Su Chang'e. Dia juga berjanji tak akan pergi kemanapun. Dan dia akan menunggu Su Chang'e di tempat ini. Su Chang'e memuji Linglong pintar. Dan selanjutnya adalah membuka pintu masuk kuil Tianhuan. Su Chang'e pun berhasil membuka pintu masuk menuju kuil suci. Dia menjelaskan pada semuanya bahwa menurut legenda, kuil Tianhuan dipenuhi dengan perubahan tanpa akhir dan kekacauan ruang. Dia juga berkata bahwa dia tak bisa menjamin keselamatan mereka sepenuhnya. Apakah ini akan menjadi berkah atau malah petaka? Itu sepenuhnya tergantung pada mereka sendiri. Karena takdir juga akan menuntun jalan mereka. Dan singkatnya, mereka pun sudah berada di dalam. Tapi, mereka berada di tempat yang berbeda-beda. Nampak Wan Xing gini berada di tempat entah berada di mana. Sedangkan Youlan berada di kuil iblis. Dia dihadapkan dengan kerangka dewa iblis. Dan Su Chang'e sendiri berada di istana kristal, makam ratu para dewa. Su Chang'e mencoba untuk mendekat melewati penghalang itu. Namun setelah ia melangkah, ternyata jiwanya terpisah dari boneka miliknya. Ia sadar bahwa penghalang ini hanya bisa dilewati oleh jiwa saja. Dan di situ, Su Chang'e melihat ada sosok wanita cantik yang tengah tak sadarkan diri. Bahkan, saking cantiknya Su Chang'e dibuat terpesona dengan kecantikan wanita itu. Menurut Su Chang'e, penampilan makhluk surgawi, sikap seperti seorang immortal, sangat luar biasa mempesona. Di tengah itu, Su Chang'e merasa adanya perubahan. Secara mengejutkan juga, muncul seorang kakek tua yang bersyukur dengan kedatangan Su Chang'e. Dia bahkan memanggil Su Chang'e dengan sebutan yang mulia. Yang mulia, saya menunggu Anda selama ribuan tahun. Dan akhirnya, saya melihat Anda. Hanya saja yang mulia, sang ratu telah tertidur selama 1000 tahun. Dia telah menunggu Anda terlalu lama. Mendapat situasi ini Su Chang'e cukup bingung. Karena dia tak merasa memiliki ingatan ini. Jadi ia rasa ada kesalahpahaman di sini. Kakek tua itu meminta izin kepada Su Chang'e untuk membuka segel peti mati sang ratu. Karena dia pikir Su Chang'e dan sang ratu sudah berpisah selama lebih dari 1000 tahun. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk mereka bersatu kembali. Dan tayar, segel itu pun terbuka, memperlihatkan bentuk tubuh dan kecantikan sang ratu yang bisa membuat mata pria terpesona melihatnya. Dengan kondisi lemas, kakek tua itu berkata bahwa roh terakhir dirinya sudah menjaga istana kristal ini selama 1000 tahun. Dan akhirnya menantikan hari di mana Raja Dewa dan Ratu Dewa bersatu kembali. Ia rasa kematiannya ini tak ada penyesalan sama sekali. Dan secara perlahan, mata dari Ratu mulai terbuka. Dia yang melihat Su Chang'e langsung memanggilnya dengan sebutan suami. Dia cukup senang karena bisa melihat Su Chang'e. Bahkan, dia sampai meneteskan air mata. Dia berkata pada Su Chang'e, "Sampai jumpa lagi suamiku." Di tengah itu Su Chang'e merasa ini semua tidak baik. Karena segel 1000 tahun telah terpecah, energi spiritual di sini telah habis, dan aula dalam tidak bisa bertahan lagi. Sedangkan Ratu secara perlahan juga mulai menutup matanya lagi, dan dia juga berkata, "Luo'er sedang menunggumu di luar." Su Chang'e di situ masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan di saat itu juga, dia melihat ada aura roh jahat yang amat kuat. Dan di sana juga, dia merasakan aura Youlan. Jadi, dia merasa Youlan sedang dalam bahaya. Dia pun langsung bergegas kembali ke dalam boneka miliknya dan langsung masuk ke dalam tubuh boneka itu. Di sisi Youlan, nampak kerangka dewa iblis itu tengah bersiap untuk menghabisi Youlan. Dan di saat dia menerjang maju ke arah Youlan, di situ juga secara mengejutkan, Su Chang'e tiba dan memecahkan dimensi yang ada di situ.
dia juga langsung memberikan serangan ke arah kerangka Dewa Iblis itu. Tak lupa juga dia mempertanyakan kondisi Yolan. Yolan di situ berkata bahwa dia tahu kalau itu adalah Suchanga yang bermain trik lagi. Dan Suchanga berkata kepada Yolan apabila dia pernah berkata bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Bahkan jika itu mengubah caranya untuk melakukannya, tapi dirinya akan melakukannya. Yolan rasa Suchanga hanya gombal saja. Namun, bagaimanapun dia sangat berterima kasih pada Suchanga. Dan sekarang dia ingin menyelesaikan semua ini dengan tangannya sendiri. Dengan menggunakan tombak panjangnya, Yolan mampu melumpuhkan kerangka Dewa Iblis itu. Dan dia juga langsung mengambil core milik kerangka Dewa Iblis itu. Dengan itu juga, Yolan berhasil memenangkan pertarungan ini. Menurut Suchanga, dia memang pantas menjadi wanita di sisinya. Ya, selain cantik dan menggoda, Yolan juga merupakan wanita yang cukup kuat. Yolan mengucapkan terima kasih kepada Suchanga atas bantuannya. Sekarang kita dibawa menuju ke kondisi Wanxing. Di situ ada sebuah ponik yang berada di sisi Wanxing. Ponik itu langsung masuk ke dahi Wanxing dan membentuk sebuah simbol di dahinya. Selain itu juga, energi yang kuat memancar keluar dari tubuhnya. Dan sekarang, dia berada di katedral iblis. Hahaha, dia memang pantas menjadi pewaris tubuh poni Kaisar 9 Nether. Kau, wanita satu-satunya yang bisa memuaskanku. Ya, di situ juga ternyata ada seorang pria misterius. Wanxing cukup bingung dengan maksud tubuh poni Kaisar 9 Nether. Ia juga bertanya-tanya apakah dirinya masuk ke dalam ilusi saat dia melangkah ke aula dalam. Dan ia sadar saat ia di dalam ilusi itu, dia dibakar berkali-kali. Kemudian, dia dilahirkan berkali-kali. Pria itu berkata pada Wanxing, apabila dalam penempaan dan kelahiran kembali yang tak berujung, tubuh poni Kaisar 9 Nether milik Wanxing telah ia aktifkan. Dan jika Wanxing menganggapnya sebagai master, dirinya akan mengajarkan semua warisan tertinggi yang telah dikumpulkan di Demon Heavenly Palace selama ribuan tahun. Wanxing mengucapkan rasa terima kasih kepada pria itu atas kebaikannya yang telah mengaktifkan garis keturunannya. Tapi, dia berkata apabila dia sudah memiliki seorang master, jadi dirinya tidak bisa menjadi murid dari orang itu. Ia berharap orang itu bisa memahaminya. Hahaha, jangan menyebut wilayah kecil Changbai ini. Bahkan, di modal God Realm selain aku, Supreme Demon Heaven, dan Shine, siapa lagi yang berani menjadi master dari The Nether Queen sepertimu? Dia bertanya sekali lagi, apakah Wanxing benar-benar tidak ingin menyembahnya? Dengan tegas Wanxing berkata bahwa dia tak akan mengkhianati masternya karena dia tidak bisa menjadikan Wanxing menjadi miliknya. Jadi dia akan melenyapkannya agar tidak menjadi bencana di masa depan. Ia mempersiapkan sebuah teknik. Ia memunculkan sebuah aura pedang dengan memancarkan cahaya layaknya pelangi. Menyadari itu Wanxing tak mau tinggal diam. Dia langsung menebas aura itu menggunakan pedangnya sehingga aura itu terbelah menjadi dua dan menimbulkan efek serangan yang cukuplah berbahaya. Orang itu cukup terkesan karena Wanxing mampu membelah serangannya. Tapi dia langsung memberikan tekanan yang kuat kepada Wanxing supaya dia bisa berlutut kepadanya. Tapi Wanxing yang tak mau dirinya berlutut. Dengan sekuat tenaga, dia menahan tekanan itu. Ia sadar bahwa kekuatan tekanan spiritual ini cukuplah kuat. Dan di tengah itu, ada sebuah serangan yang mengarah ke orang itu. Dia bertanya siapakah orang yang berani ikut campur dengan urusannya. Dan ternyata itu adalah Suchanga. Dia bertanya kondisi Wanxing sekarang, apakah dia baik-baik saja. Wanxing yang melihat Suchanga cukuplah senang. Sedangkan di sisi lain, Yolan saya rasa dia sedang cemburu. Orang itu yang tak terima Suchanga menyakitinya langsung menerjang maju berniatan untuk menghabisi Suchanga. Tapi dengan mudah, tangan Suchanga sudah berada di muka orang itu dan langsung memantingnya. Talung. Suchanga rasa orang itu terlalu berani untuk memata-matai muridnya. Tapi dalam kondisi itu orang itu menyadari sesuatu. Ia sadar energi spiritual yang dikeluarkan Suchanga sangatlah familiar. Itu adalah energi yang sudah menghilang selama ribuan tahun. Dia pun langsung terbang ke arah Suchanga dan langsung memeluk kakinya. Ya, seperti kakek tua dan sang ratu. Dia menganggap Suchanga adalah Immortal God King. Dia bertanya pada Suchanga kenapa dia tak memberitahu dirinya sebelumnya. Dan dirinya juga meminta maaf pada Suchanga karena telah lancang berani merebut muridnya. Suchanga yang memang tak tahu apa-apa cukup bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena orang ini dan orang tua yang ia temui memanggilnya dengan sebutan Immortal God King. Orang itu berkata pada Suchanga bahwa pada saat bencana surga dan bumi pada waktu itu,
demi melindungi God Queen, Luo Xingli. Su Chang'e mengirimnya ke kuil suci Tianhuan miliknya. Dan sekarang, Su Chang'e telah ada di sini. Dan saatnya membawa God Queen pergi. Su Chang'e mencoba bertanya pada sistem dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kenapa dia tidak memiliki ingatan ini. Sistem menjelaskan bahwa pada plot aslinya, Su Chang'e dan God Queen tak memiliki interaksi sama sekali. Ia rasa mungkin karena perjalanan waktu Su Chang'e, sehingga menyebabkan ruang dan waktu menjadi kacau. Dan saat ini, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Su Chang'e cukup kesal pada sistem. Dia menyebut sistem itu sangatlah gila. Su Chang'e berkata pada orang itu bahwa sepertinya God Queen telah pergi. Dan orang itu pun meminta Su Chang'e untuk segera pergi juga. Karena God Queen telah bangkit. Dan God King juga telah muncul kembali ke dunia. Jadi, dia meminta Su Chang'e untuk tidak membawa orang-orang dari Immortal Palace kepadanya. Karena dia masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Karena itu, Su Chang'e pun bergegas pergi dan berpamitan pada orang itu. Seperginya Su Chang'e, orang itu memuntahkan cairan merah dan berkata, God King, aku rasa Anda telah lupa bahwa bencana yang menghancurkan surga dan dunia disebabkan oleh God Queen tercintamu. Anda harus menemukannya. Dan kita pun kembali ke wilayah aliansi pembasmi iblis. Nampak di situ orang-orang tengah keluar dari alam rahasia. Mereka cukup bersyukur karena mereka berhasil selamat. Dan di tengah itu juga kelompok Su Chang'e juga berhasil keluar. Semua wanita milik Su Chang'e cukup heran dengan identitas dari Linglong, terutama Yaolan. Dia cukup kesal dengan Linglong karena terlalu nempel dengan Su Chang'e. Wan Xing yang mencoba berpikir positif bertanya apakah Linglong itu semacam band baru milik Su Chang'e. Tapi Bai berkata pada Wang Qing, apakah dia masih tidak mengenal Su Chang'e? Sedangkan orang-orang yang dijebak sama aliansi pembasmi iblis tengah ribut satu sama lain. Di sisi orang yang dijebak, mereka meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang aliansi pembasmi iblis lakukan. Sedangkan aliansi pembasmi iblis menuntut atas kematian tuan muda mereka. Dalam perdebatan itu juga, ada sebuah lingkaran portal muncul dan keluar seorang wanita cantik dari portal itu. Semua orang yang melihat kecantikan God Queen cukup terpesona. Mereka tak mengira ada sebuah kecantikan yang begitu mendawan di dunia ini. Mereka mengira dia adalah seorang peri yang turun ke bumi. Oh iya, 3 orang ini saya kira udah modar, ternyata masih hidup. Mereka cukup senang dengan kebangkitan God Queen. Sedangkan si topeng merah cukup heran kenapa God Queen masih bisa muncul. Padahal formasi Anda di dalam dunia rahasia telah hancur. Tapi si topeng hitam meminta untuk tidak banyak omong dan segera memberikan penghormatan kepada God Queen. Sedangkan orang-orang yang tadinya bisa merasa lega karena mereka bisa selamat. Setelah tahu itu adalah sosok kejam yang berusaha dibangkitkan oleh klan Tianxie, mereka sekarang menjadi sangat ketakutan. Dan God Queen pun kini mulai menatap ke arah Su Chang'e. Kemudian dia meneteskan air mata dan terbang menghampiri Su Chang'e sambil memanggilnya dengan sebutan suami. Sambil memeluk Su Chang'e, sang God Queen atau Luo Xiangli berkata bahwa dirinya sangat merindukan Su Chang'e. Sedangkan wanita-wanita yang bersama Su Chang'e langsung membuat ekspresi tidak senang karena wanita itu cukuplah dekat, bahkan memanggil Su Chang'e dengan sebutan suami. Waduh, ternyata Su Chang'e mau mengharem nih. Wadah. Cerita berlanjut. Nampak 3 wanita bohai itu tengah merasa resah dengan Su Chang'e karena dia selalu saja bermain dengan banyak wanita. Linglong rasa Su Chang'e memang bajingan yang suka menggoda wanita. Sedangkan Yaolan meminta mereka untuk mencoba bersikap biasa saja melihat apa yang dilakukan Su Chang'e. Dan jiwa Su Chang'e pun mulai keluar dari tubuh bonekanya. Dia pun langsung segera kembali ke tubuh aslinya. Sesadarnya Su Chang'e, dia langsung menjauhkan Luo Xingli dari hadapannya. Ia berkata pada Luo Xingli apabila dia mungkin salah orang karena dia bukanlah suaminya. Luo Xingli yang menerima itu cukup terkejut dengan perkataan Su Chang'e. Ia pikir mungkin Su Chang'e memiliki rahasia yang tak bisa diungkapkan. Tapi dirinya tidak peduli. Intinya dia hanya ingin bersama Su Chang'e. Su Chang'e hanya bisa bingung saja dengan kesalahpahaman ini. Di tengah itu, para klan Tianxie langsung bersujud dan meminta tolong pada Luo Xingli. Mereka berkata bahwa Luo Xingli telah memimpin mereka ribuan tahun yang lalu untuk menaklukkan dunia. Dan sekarang, klan mereka sedang diburu di sini. Jadi mereka meminta tolong pada Luo Xingli. Tapi bagi Luo Xingli, orang-orang itu terlalu berisik. Dia langsung menghabisi mereka menggunakan kristal-kristal es yang runcing. Orang-orang yang menyaksikan itu cukup terkejut karena Luo Xingli menghabisi klan Tianxie hanya dengan satu serangan saja. Dan mereka juga kini cukup bersyukur karena Luo Xingli jatuh cinta pada Su Chang'e. Jadi mereka yakin Su Chang'e tak akan membiarkan Luo Xingli bertindak sembarangan pada mereka. Mereka rasa Su Chang'e adalah penyelamat mereka. Wanita ini benar-benar mengenali wajahku.
Ditambah dengan apa yang dikatakan orang-orang di kuil Tianhuan. Mungkinkah aku adalah yang disebut God King? Dan di sini juga ditampilkan profil milik Luo Xingli. Dan saya juga akan bacakan data pentingnya saja. Di situ dijelaskan identitas dari Luo Xingli. Dia adalah dewi pertama dari klan kudo Luosen. Dan tingkat kesukaan Luo Xingli saat ini adalah 99. Ya, di tengah itu secara mengejutkan ada sebuah energi kuat yang jatuh dari langit. Su Chang'e yang merasakan energi kuat itu tahu apabila kekuatan spiritual ini belum pernah terlihat di wilayah Changbai sebelumnya. Ia sadar bahwa ini adalah kekuatan ranah supreme. Dan nampak di situ ada sosok pria kekar dengan dikelilingi kilatan listrik di tubuhnya. Dia adalah Wei Haitao, pemimpin aliansi pembasmi iblis. Orang-orang dari aliansi pembasmi iblis cukup senang karena pemimpin mereka telah mencapai ranah supreme. Mereka pikir kali ini mereka pasti akan selamat. Orang-orang dari klan Dianse juga langsung memberikan salam hormat kepada Wei Haitao. Mereka cukup yakin apabila Haitao akan menjadi pemimpin dari Changbai. Mereka juga memberitahu apabila anaknya telah dihabisi oleh Su Chang'e. Tapi orang itu langsung dihabisi oleh Haitao karena ia rasa mereka telah gagal melindungi anaknya dan membiarkan dia mokat dihabisi Su Chang'e. Orang-orang dari klan Dianse yang melihat rekannya mokat cukup cemas. Sedangkan Haitao yang gak terima anaknya dihabisi Su Chang'e, dia langsung menerjang maju dan menyiapkan pukulan kuat untuk menghabisi Su Chang'e. Mendapati itu Su Chang'e gak gentar sama sekali. Kalian aliansi pembasmi iblis telah menghabisi pemimpin sekte Sword Immortalku. Dan aku akan menuntut balas atas perbuatan itu. Dan peraduan tinju menimbulkan ledakan energi kuat yang bisa dirasakan semua orang yang ada di situ. Namun terlihat jelas kekuatan mereka berdua tidaklah sebanding karena Haitao tak sanggup menahan kekuatan Su Chang'e dan menyebabkan tangannya remuk karena itu. Dia tak menyangka Su Chang'e tampak mudah tapi bisa menahan kekuatan seorang Supreme. Dia bertanya-tanya apakah Su Chang'e berada di atas tingkatan Supreme. Sedangkan Su Chang'e sendiri, di situ ternyata tangannya gemetar karena peraduan kekuatan tadi. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan spiritualnya sepenuhnya. Jadi dia harus berbuat curang. Ya, sebelum itu dia membuka sistem dan menukarkan kartu keterampilan Supreme. Dan pada akhirnya, dia pun bisa menguasai keterampilan Supreme berkat bantuan dari sistem. Dia juga mendapatkan sebuah kartu boneka humanoid. Su Chang'e cukup senang dengan isi dari toko di sistem karena isinya cukuplah menarik. Balik lagi ke pertarungan. Di situ Haitao langsung melancarkan tendangan kuat ke arah Su Chang'e. Dia bertanya pada Su Chang'e tentang apa yang dia lamunkan sambil mengeluarkan teknik yang memunculkan aura naga kuning. Su Chang'e menganggap Haitao sangatlah imut dan Dragon Demon Nirvana Well. Saraur. Naga kuning yang amat besar langsung meluncur dengan cepat ke arah Haitao. Dengan sekuat tenaga, dia menahan serangan itu. Tapi, genggam. Tarot. Modar sudah Haitao karena tubuhnya dicaplok oleh energi naga kuning itu. Orang-orang dari aliansi pembasmi iblis cukup cemas karena pemimpin mereka yang baru saja keluar dari pengasingan harus mokat dengan sekejap. Orang-orang dari klan Dianse yang tidak mau membiarkan Su Chang'e hidup, mereka langsung bergerak dan mengepung Su Chang'e. Tapi Su Chang'e senang karena dirinya baru saja ingin mencoba barang baru yang ia dapatkan dari toko di sistem. Dan mereka malah datang dengan sendirinya kepadanya. Ya, Su Chang'e menggunakan kartu boneka humanoid. Nampak di situ muncul formasi merah gelap dan langsung mendarat dan masuk ke dalam dahi para klan Dianse. Ya, teknik itu sama dengan teknik yang dimiliki Yifan, yaitu teknik kendali Buddha. Klan Dianse, dengarkan perintahku. Habisi semua iblis di kota ini. Jangan biarkan siapapun hidup. Dan karena perintah itu, para klan Dianse langsung bergerak dan menghabisi semua orang dari aliansi pembasmi iblis. Orang-orang dari aliansi pembasmi iblis hanya bisa berlari dan meminta tolong karena mereka dihakimi oleh Su Chang'e. Luo Xingli yang melihat semua itu hanya bisa melihat dan cukup khawatir dengan kondisi Su Chang'e. Tapi di tengah itu juga ada suara dari langit yang memintanya untuk segera kembali ke posisinya. Ya, itu adalah panggilan Immortal Magic. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Di dalam hati dia cukup yakin akan bisa bertemu dengan Su Chang'e setelah semua urusannya berakhir. Sedangkan Su Chang'e setelah melenyapkan semua aliansi pembasmi iblis, dia berkata pada semua orang bahwa aliansi pembasmi iblis sudah lenyap sepenuhnya di wilayah Changbai. Dan dia juga berkata bahwa klan Dianse akan menepati kota ini.
Tapi dia juga memperingati mereka untuk tidak menyakiti penduduk. Dengan posisi bersujud, mereka berkata siap. Di sisi lain semua orang sangat senang dan menyanjung Su Chang'e. Mereka rasa Su Chang'e memiliki semangat bela diri yang tak tertandingi selama ribuan tahun. Mendengar pujian itu Su Chang'e hanya tertawa kecil saja. Tapi ternyata di situ juga ada Ye Feng. Fragmen senjata kuno atau tengkorak yang bersama Ye Feng cukup senang karena ia rasa Su Chang'e tak akan pernah menyangka bahwa mereka sudah merampok rumahnya saat Su Chang'e sedang menjadi bahan sorotan. Dengan membuka semacam portal, tengkorak itu mengajak Ye Feng untuk segera pergi. Mereka pun pergi dengan membawa sebuah entah apa itu, pokoknya dibungkus kayak lemper. Namun di situ Su Chang'e sudah menyadari semua itu. Ia rasa itu hanyalah trik kecil. Kita pun beralih ke kota Tianyun di perbatasan wilayah Changbei dan nampak sosok yang menjadi lemper tadi ternyata Liu Li dan juga Mo Daotian. Mo Daotian rasa Ye Feng tak tahu malu karena berani membawa mereka ke sini di saat Su Chang'e tidak ada di rumah. Namun Ye Feng langsung memberikan Pokemon mentah kepada Mo Daotian. Dia berkata bahwa dia telah menyegel kekuatan spiritual mereka. Jadi dia meminta Mo Daotian untuk tidak bertindak gegabah karena dia takut tanpa sengaja menghabisi Mo Daotian dan tidak bisa membawanya ke tanah suci Azure Dragon. Dengan marah Liu Li mempertanyakan tujuan Ye Feng melakukan semua ini. Ye Feng meminta maaf atas kelancangannya. Dia berkata bahwa dirinya tidak ingin Liu Li jatuh ke dalam cengkeraman Su Chang'e. Jadi dia terpaksa mengambil tindakan putus asa seperti ini. Dia memberitahu Liu Li apabila Su Chang'e adalah pria dengan kejahatan yang mendalam dan dia bukanlah orang yang baik. Ia rasa suatu hari Liu Li akan bisa memahami usahanya hari ini bukanlah kesalahan. Mo Daotian dan Liu Li cukup kesal dengan tindakan Ye Feng. Mo Daotian berkata apabila Ye Feng takut dengan kekuatan Su Chang'e sehingga dia menggunakan trik licik. Dia juga meminta Liu Li untuk tidak mendengarkan Ye Feng. Ye Feng berkata kepada mereka berdua bahwa dia ada keperluan untuk mengurus sesuatu. Jadi dia akan menyerahkan mereka kepada Kaisar Shi atau tengkorak yang bersama Ye Feng. Dia berkata bahwa mereka bebas bergerak di sekitar kota, tapi dia meminta mereka untuk tidak mencoba melarikan diri. Kaisar Shi tertawa dan mengejek mereka berdua karena tak memiliki energi spiritual, jadi mereka tak mungkin bisa melarikan diri. Waktu pun berlalu begitu cepat. Kini latar cerita juga sudah berganti di sebuah penginapan. Di situ Mo Daotian cukup kesal karena dirinya bisa-bisanya jatuh ke dalam perangkap Ye Feng. Dia meminta Liu Li untuk melaporkan ke pihak berwenang apabila dia bertemu dengan Su Chang'e nanti. Tapi Liu Li berkata pada Mo Daotian apabila Su Chang'e tak ada hubungannya dengan ini, jadi mengapa dia harus membantu Mo Daotian? Dia meminta Mo Daotian untuk menggunakan tangannya sendiri apabila ingin menghabisi seseorang. Mo Daotian rasa perkataan Liu Li cukuplah menyedihkan karena mereka berdua adalah pengembara di dunia ini. Di tengah itu, ada seorang pria yang menjadi pusat perhatian semua orang. Dia adalah Sue, tuan muda dari kota Xinyun. Di saat itu juga, dia melihat keberadaan Liu Li dan langsung menghampirinya. Gadis, meskipun kita belum pernah bertemu, aku rasa kita memiliki ikatan yang dalam dan ditakdirkan untuk bersama dalam kehidupan ini. Aku adalah tuan muda dari kota Tianyun. Maukah kau berbaik hati menemaniku ke lelang Tianyun malam ini? Tapi dengan dingin Liu Li meminta Sue untuk pergi karena dirinya tak tertarik. Mendapati itu Sue cukup kesal. Sedangkan Mo Daotian tertawa puas karena dia menganggap Sue adalah badut yang sombong. Ia berkata bahwa Sue merayu orang yang salah. Mendapati hinaan itu Sue cukup kesal dan langsung membenamkan Mo Daotian ke lantai. Ia rasa Mo Daotian adalah pengemis yang berani berbicara omong kosong. Di sini Mo Daotian juga baru sadar apabila kekuatan spiritualnya sedang disegel. Dengan muka jeleknya itu Sue menggoda Liu Li dan berkata bahwa semua wanita di dunia ini tidak lebih dari sekedar mainan bagi tuan muda. Dengan risih dan menyebut Sue dengan sebutan belatung busuk. Dia memintanya untuk segera pergi. Mo Daotian juga langsung menahan tangan Sue dan memintanya untuk menjauh dari Liu Li. Sue cukup terkejut dengan Mo Daotian karena dia tahu Mo Daotian jelas tidak memiliki kekuatan spiritual. Tapi dia begitu kuat. Sue di sini cukup kesal. Ia rasa Mo Daotian memang ingin mokat. Dia langsung merubah kipasnya menjadi sebuah pisau dan langsung mengarahkannya ke Mo Daotian. Di tengah itu ada sebuah batu yang langsung menghantam tangan Sue. Mendapati itu Sue berteriak marah dan bertanya siapakah orang yang mau ikut campur. Dan ternyata itu adalah Su Chang'e. Tuan muda kota ini memiliki temperamen yang buruk. Aku dengar kota Tianyun akan mengadakan lelang Tianjie malam ini.
banyak bangsawan yang berkumpul. Dan keramaan tuan muda kota ini mungkin membuat hati orang-orang menjadi dingin. Liu Li dan Muda Ucan cukup senang dengan kehadiran Su Chang'e. Dan Su Chang'e di situ terus memberikan tekanan kepada Sue. Sue yang menerima tekanan kuat dari Su Chang'e cukup gendar. Selain itu, jika dia membuat masalah sekarang, itu akan merugikan lelang malam ini. Jadi, dia akan menahan diri untuk saat ini. Dia pun mengajak orang-orangnya untuk segera pergi. Liu Li langsung berlari dan memeluk Su Chang'e. Ia berkata apabila dia berpikir tak akan bisa melihat Su Chang'e lagi. Bahkan Muda Ucan juga langsung berlari dan berniatan memeluk Su Chang'e juga. Tapi dia langsung menghentikannya. Dia juga berkata bahwa dia sudah membuka jiwa Muda Ucan dan memintanya untuk segera pergi. Tapi sebelum ia pergi, dan karena kekuatan spiritualnya telah kembali, dia tak akan membiarkan Kaisar Shi pergi untuk membocorkan informasi. Meskipun dirinya tak bisa menangani Ye Feng, setidaknya dia harus memberikan kontribusi untuk Su Chang'e. Karena itu juga, Kaisar Shi langsung berubah menjadi sebuah senjata kecil. Muda Ucan pun langsung memberikannya kepada Su Chang'e. Ini juga sebagai bentuk terima kasih karena Su Chang'e menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Dan karena Ye Feng terus mengejarnya tanpa henti, dia memutuskan untuk sementara ini pulang terlebih dahulu dan berlatih dengan giat. Kemudian membalas dendam. Sebelum pergi pulang, Su Chang'e meminta Muda Ucan untuk membantunya mengantar Liu Li pergi pulang. Dengan semangat Muda Ucan siap menjalankan perintah Su Chang'e. Di sisi lain, Liu Li bertanya kepada Su Chang'e kenapa dia tidak ikut pulang bersamanya. Su Chang'e berkata dia masih banyak hal yang harus diselesaikan pada malam ini. Pada malam harinya, di pelelangan budak di Tianyun City diadakan. Nampak di situ banyak sekali orang yang menantikan jalannya pelelangan. Mereka semua cukup berharap akan menemukan barang yang bagus pada malam ini dan bisa bermain semalaman. Di situ juga ternyata ada Ye Feng. Dia di sini berharap menemukan seorang budak dengan tubuh garis keturunan yang luar biasa untuk dibawa ke tanah suci Azure Dragon. Ya, meskipun itu tidak sehebat tubuh Nin Nether Emperor Porik milik Wan Xing. Seperti apa yang dikatakan Su Chang'e tadi, nampak dia juga datang ke tempat itu. Tapi, dia memakai topeng dan menyamarkan identitasnya. Saint Azure Dragon yang terhormat juga datang untuk ikut serta dalam lelang kotor ini. Yang benar-benar menunjukkan bahwa prinsip agung tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Di mata beberapa kultivator yang sangat kuat, semua makhluk hidup dan ras lainnya tidak ada bedanya dengan semut dan nyamuk. Terkadang aku benar-benar tidak bisa memahami siapa sebenarnya penjahat yang sesungguhnya. Pembawa acara dari lelang itu menyambut kehadiran semua orang yang ingin mengikuti lelang. Dia di situ memperkenalkan satu persatu barang yang akan mereka jual. Di situ dia memberitahu bahwa ada barang yang berperilaku baik, ada yang menggoda, dan ada pula yang polos dan juga imut. Dengan kata lain, apapun yang mereka inginkan ada semua di sini. Tanpa basa-basi, dia membuka dengan harga 50.000 batu spiritual. Semua orang pun langsung berebut dan menyebutkan nomor yang ingin mereka tawar. Mereka terus menaikkan harga 100.000, 180.000, dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain, Ye Feng, dia masih menghitung-hitung jumlah uang yang ia miliki. Dia juga tak menyangka orang-orang itu bisa mendapatkan begitu banyak uang dengan menjalankan bisnis gelap. Di tengah itu Su Chang'e langsung menawar ketiga barang itu dengan nilai 3 juta batu spiritual. Ia bertanya pada semua orang apakah ada yang masih ingin menawar lagi. Di sisi lain, ada orang yang merasa Su Chang'e adalah ikan yang besar. Mereka berdekatan akan mengadai Su Chang'e saat dia telah mengambil semua barangnya. Dengan senyum bahagia, Sue berkata harga 3 juta tak pernah tercapai sejak kota Tianyun didirikan. Dia bertanya pada Su Chang'e bagaimanakah dia akan membayarnya. Dengan santai tapi mengintimidasi, Su Chang'e berkata, dengan nyawamu. Mendapati itu Sue cukup kesal. Ia rasa Su Chang'e berpikir bahwa kotanya tak memiliki kekuatan untuk melawannya. Jadi, dia bisa berbuat seenaknya di sini. Dengan penuh amarah dia berusaha membuka topeng Su Chang'e. Dan setelah dia membukanya, dia cukup terkejut ternyata itu adalah Su Chang'e. Dan modar. Semua orang yang menyaksikannya cukup terkejut. Su Chang'e pun memakai topengnya kembali. Dan dia mengaku bahwa dirinya adalah Tianxie dari istana Xiao Luo. Semua orang yang tidak terima karena Su Chang'e membuat keributan di kotanya langsung maju berniatan untuk menghabisi Su Chang'e. Tapi dengan santai Su Chang'e langsung mengeluarkan 2 bonekanya dan cerot. Dalam satu serangan,
orang-orang itu langsung mokat semua. Sedangkan Ye Feng yang merasa semua keributan ini tak ada hubungannya dengan dirinya. Dia berniatan untuk segera bergegas dan melarikan diri. Tapi dengan cepat Su Chang'e sudah ada di hadapannya. Dia bertanya apakah dirinya mengizinkan Ye Feng pergi. Dan talung! Tendangan si Madun langsung didaratkan oleh Su Chang'e. Tapi Ye Feng dapat meredam serangan Su Chang'e. Meskipun begitu, dia cukup kewalahan. Dia sadar energi spiritual milik Su Chang'e sangatlah kuat. Jadi dia tak heran Su Chang'e begitu brutal. Dia berkata pada Su Chang'e apabila Su Chang'e telah salah mengenali orang. Dia berkata bahwa dirinya bukan berasal dari Tianyun. Selain itu, dia memberitahu pada Su Chang'e bahwa ada satu hal yang bagus di sekte Sword Court Immortal. Dia berkata bahwa di sana ada tubuh Nin Nether, Emperor Pony. Jadi, jika Su Chang'e tertarik dengan budak ia rasa itu adalah pilihan yang bagus. Tapi Su Chang'e berkata daripada mencari tubuh Emperor, dirinya lebih tertarik mengajar Ye Feng sekarang. Dan Su Chang'e pun memunculkan sebuah teknik yang membentuk makhluk merah besar. Mendapati itu Ye Feng tak ada pilihan lain selain menghadapi Su Chang'e. Dia bersiap untuk melawan Su Chang'e dengan mengeluarkan teknik yang membentuk energi pedang yang siap untuk menebas lawannya. Tapi talung! Jadi ayam geprek dah itu Ye Feng. Dia pun dibuat tak berdaya karena serangan kuat itu. Apabila Su Chang'e tidak ingin mempertahankan Ye Feng untuk mendapatkan poin kontribusi, dia pasti sudah menghancurkan Ye Feng sejak lama. Dan ya bersambung. Oke, untuk sementara kita tunggu kaminya update dulu. Entah kapan update-nya, kita tunggu aja. Ini juga chapter baru saja update, jadi kita tunggu saja. Bersabar, ya, sabar.